Langkah kaki Maya bergema pelan di lantai marmer lobi gedung utama Horizon Group yang megah dan mewah pada sore hari itu. Ia mengenakan gaun elegan berwarna merah marun, yang serasi dengan perhiasan berlian sederhana, namun memancarkan aura kelas atas yang tidak bisa diabaikan. Hari ini adalah peringatan hari pernikahan mereka yang kelima, dan ia sengaja datang tanpa memberi kabar untuk memberikan kejutan manis kepada suami tercintanya. Senyum kecil menghiasi bibirnya saat ia membayangkan ekspresi terkejut. Adrian ketika melihat kedatangannya membawa kue coklat kesukaan pria itu menuju ruang kerja direktur utama. Resepsionis di meja depan segera menundukkan kepala dengan penuh hormat ketika mengenali sosok wanita cantik yang merupakan istri dari direktur utama perusahaan. Maya mengangguk pelan sebagai balasan lalu melangkah anggun menuju lift khusus eksekutif yang membawanya langsung ke lantai paling atas gedung pencakar langit tersebut. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat karena antisipasi yang menyenangkan sementara layar digital di atas pintu lift menunjukkan angka yang terus bertambah naik. Ia mengingat kembali perjuangan mereka berdua membangun perusahaan dari awal, hingga menjadi raksasa bisnis yang sangat ditakuti para pesaing di industri pertambangan nasional. Pintu lift terbuka tanpa suara di lantai eksekutif yang tampak sangat sepi karena sebagian besar karyawan telah pulang meninggalkan meja kerja masing-masing. Lorong panjang yang dilapisi karpet tebal meredam setiap suara langkah kaki Maya sehingga kedatangannya sama sekali tidak terdeteksi oleh siapapun di area sana. Ruangan Adrian terletak di ujung lorong dengan pintu kayu jati ganda yang tampak kokoh dan memancarkan wibawa kepemimpinan absolut dalam manajemen perusahaan. Cahaya lampu redup di sepanjang koridor menciptakan suasana agak misterius. Namun Maya tidak mempedulikan hal tersebut dan terus berjalan dengan keyakinan pasti. Ketika hampir mencapai pintu besar tersebut tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang pelan, namun terdengar jelas dari celah pintu yang ternyata sedikit terbuka. Langkah Maya terhenti seketika, dan senyum manis di wajahnya memudar perlahan digantikan oleh rasa heran yang mulai menyusup ke dalam benaknya yang selalu tajam. Itu bukan suara asisten pribadi suaminya, melainkan suara seorang wanita yang tertawa dengan nada sangat manja dan menggoda di dalam ruangan kerja privat tersebut. Jari tangannya yang lentik mencengkeram kotak kue coklat sedikit lebih erat sementara ia menahan napas mencoba mendengarkan percakapan mereka secara saksama. Maya melangkah maju 1 inci dengan sangat hati-hati, lalu mengintip melalui celah kecil pintu kayu jati yang tidak tertutup rapat secara sempurna itu. Pemandangan yang tersaji di depan matanya seketika membuat darah di dalam nadinya terasa membeku dan dunia seakan berhenti berputar pada detik yang menyakitkan itu. Di atas sofa kulit mewah hitam yang biasa digunakan untuk menerima tamu penting tampak Adrian sedang memangku seorang wanita dengan posisi yang sangat intim. Wanita itu adalah Lydia, sang wakil direktur yang selalu menampilkan citra profesional ketat dan tegas di hadapan semua karyawan dewan direksi. Pakaian Lydia tampak berantakan dengan kancing kemeja sutra yang terbuka menunjukkan lekuk tubuhnya sementara tangan Adrian membelai punggung wanita itu penuh gairah. Maya merasakan mual luar biasa menyerang perutnya, namun ia memaksa dirinya tetap berdiri tegak layaknya patung marmer yang dingin dan tidak bernyawa sama sekali. Ia tidak menyangka pria yang telah berjanji mencintai serta melindunginya seumur hidup ternyata bisa melakukan pengkhianatan menjijikkan di dalam ruang kerja suci mereka. Kemarahan mulai membara di dasar hatinya namun akal sehatnya yang luar biasa cemerlang segera mengambil alih kendali dari emosi yang nyaris meledak. Suara serak Adrian memecah keheningan ruangan dengan nada penuh kepuasan yang membuat Maya merasa sangat jijik dan ingin segera pergi dari tempat kotor tersebut. Kapan kita bisa menyingkirkan istri bodohmu itu dan mengambil alih kendali perusahaan ini tanpa campur tangan dia lagi? Tanya Lydia dengan nada suara bermanja. Adrian tertawa pelan sambil mengecup leher wanita selingkuhannya lalu menjawab menggunakan nada meremehkan yang langsung menusuk relung hati istrinya yang mendengarkan di balik pintu. Sabarlah sedikit sayang karena kita harus memanipulasi dokumen hukum agar saham miliknya jatuh ke tangan kita tanpa dicurigai pihak berwajib manapun. Maya tidak pernah ikut campur operasional harian belakangan ini jadi dia pasti tidak menyadari celah kecil pada laporan keuangan yang telah aku ubah total. Aku memastikan setiap aset berharga dialihkan ke rekening perusahaan cangkang yang kita dirikan bersama di luar negeri secara aman tanpa meninggalkan jejak mencurigakan sedikit pun.
Lydia tersenyum licik dan membelai dada Adrian dengan gerakan menggoda seakan merayakan kemenangan yang belum tercapai, namun sudah berada di depan mata beringas mereka. Wanita naif itu pasti duduk manis menunggu suami kesayangannya pulang membawa bunga mawar merah murahan seperti tahun lalu, ucapnya dengan tubuh Maya gemetar bukan karena kelemahan melainkan akibat gelombang kemarahan murni yang membakar setiap serat kesabarannya hingga menjadi abu dalam sekejap mata di sana. Ia adalah perancang jenius di balik sistem manajemen serta fondasi awal bisnis yang membuat Horizon Group mampu berdiri kokoh di puncak kejayaan industri nasional. Pria dungu yang sedang bermesraan di dalam sana lupa bahwa segala kemewahan serta kekuasaan yang ia nikmati berasal dari kecerdasan luar biasa sang istri. Menyadari kenyataan pahit tersebut, Maya menarik napas dalam meredakan gejolak emosinya dan menghapus setiap jejak kerentanan dari wajah cantiknya yang menegang. Alih-alih mendobrak pintu dan menciptakan adegan dramatis penuh histeria, seperti tipikal istri yang diselingkuhi, Maya memilih jalan lain yang jauh lebih tenang, namun mematikan. Ia meletakkan kotak kue coklat yang dibawanya dengan sangat hati-hati di atas meja kecil yang terletak persis di samping pintu ruang kerja Adrian itu. Kartu ucapan selamat hari pernikahan yang ditulis menggunakan tinta emas ditinggalkannya menempel di atas kotak tersebut sebagai sebuah pesan sunyi yang sangat mengerikan baginya. Adrian pasti menemukan kue itu nanti, dan menyadari istrinya mengetahui rahasia busuknya, namun tidak akan pernah bisa menebak langkah kehancuran yang menyusulnya. Langkah kaki Maya mundur dengan tenang tanpa menimbulkan suara sedikit pun, seolah ia hanyalah bayangan yang melayang melintasi lorong sepi berkarpet tebal tersebut. Ia berjalan kembali menuju lift eksekutif, dengan punggung tegak lurus memancarkan aura seorang ratu yang baru disadarkan dari tidur panjang yang menina-bobokkan selama ini. Tidak ada setetes air mata pun jatuh membasahi pipinya, karena ia sangat memahami bahwa tangisan hanyalah senjata bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Ia memiliki kekuatan pengetahuan koneksi serta otak brilian yang siap digunakan untuk menghancurkan dua pengkhianat kotor itu hingga ke akarnya tanpa belas kasihan. Ketika pintu lift tertutup rapat membawa dirinya turun menuju lantai dasar tatapan, Maya terpaku pada bayangannya sendiri di cermin baja yang sangat dingin. Wajah wanita naif yang hanya peduli pada cinta serta harmoni keluarga telah menghilang tanpa bekas digantikan sorot mata tajam seorang predator puncak kelaparan. Horizon Group adalah anak kandung yang ia bangun dengan darah dan keringat sehingga ia tidak membiarkan parasit seperti Adrian mengambil alih miliknya selamanya. Ia segera mengambil ponsel dari dalam tas mewahnya, lalu mengetik pesan singkat kepada pengacara rahasianya untuk menjadwalkan pertemuan darurat malam ini tanpa penundaan. Setibanya di lobi utama satpam yang berjaga segera membukakan pintu kaca besar lalu memberikan salam hormat kepada istri sang bos besar yang mempesona. Maya mengangguk sopan sambil memberikan senyum simpul yang tampak begitu tenang padahal dalam kepalanya ribuan skenario kehancuran sedang dirangkai menggunakan perhitungan matematika presisi. Langit senja menyambutnya dengan semburat warna jingga kemerahan, seolah mencerminkan amarah yang sedang berkobar hebat dalam jiwanya, namun berhasil dikendalikan dengan sangat sempurna. Mobil sedan hitam mewahnya sudah menunggu di pelataran, dan sang sopir pribadi bergegas keluar membukakan pintu penumpang bagian belakang bagi majikan yang dihormatinya. "Kita kembali ke rumah sekarang," perintah Maya, dengan suara tenang dan datar yang membuat sang sopir mengangguk patuh tanpa mengajukan pertanyaan apapun kepadanya. Saat mobil melaju membelah kemacetan kota metropolitan yang bising, Maya memejamkan mata sejenak memfokuskan pikirannya pada langkah awal dari rencana pembalasan dendam yang kejam. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah mengamankan akses ke peladen data internal perusahaan sebelum Adrian menyadari istrinya telah mengetahui rencana kudeta kotor tersebut. Ia membutuhkan rincian aliran dana yang telah dipindahkan suaminya ke luar negeri sebagai bukti awal yang tidak akan bisa dibantah di pengadilan manapun. Pikirannya beralih pada sosok Lydia, wanita ambisius yang selalu berpura-pura menghormati Maya setiap kali mereka berpapasan pada acara perayaan tahunan perusahaan raksasa tersebut. Maya selalu menyadari kilatan kecemburuan di mata wanita itu, namun tidak menyangka sang wakil direktur berani menjalin hubungan kotor bersama suami dari atasannya sendiri. Lydia mungkin merasa dirinya sangat cerdas karena berhasil memanipulasi pria bodoh seperti Adrian,
tetapi ia justru membangunkan naga mematikan yang sedang tertidur di dalam gua. Maya memastikan wanita itu kehilangan bukan hanya jabatannya, melainkan seluruh reputasi profesional yang selalu diagungkannya di dalam dunia bisnis tanpa ampun ini. Mobil perlahan memasuki gerbang besi tinggi yang menjaga rumah mewah mereka di kawasan elit paling bergengsi yang berada persis pada pusat ibu kota metropolitan. Rumah besar ini dibeli menggunakan keuntungan proyek pertama yang dipimpin langsung oleh Maya 10 tahun lalu, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan masa kebersamaan. Namun malam ini, bangunan itu terasa hampa serta dingin layaknya museum tua yang memamerkan berbagai artefak kebohongan dari sebuah pernikahan yang sudah mati total. Maya melangkah keluar, lalu tegas memerintahkan semua asisten rumah tangga untuk beristirahat lebih awal karena ia menolak segala bentuk gangguan bagi konsentrasi kerjanya. Ia segera menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di sayap kanan bangunan, yaitu ruangan khusus yang hanya boleh dimasuki oleh dirinya sendiri selama ini. Di dalam ruangan tersebut terdapat komputer canggih bersistem keamanan militer yang terhubung secara langsung menuju jaringan tersembunyi dari infrastruktur utama milik perusahaan Horizon Group. Maya duduk di kursi kulitnya lalu mengetikkan serangkaian kata sandi kompleks yang segera mengaktifkan 3 layar monitor melengkung untuk memancarkan cahaya biru terang ke wajahnya. Jari jemarinya mulai menari di atas papan ketik dengan kecepatan luar biasa, membongkar setiap lapisan keamanan yang telah dibangun tim teknologi suaminya. Hanya butuh kurang dari 15 menit bagi peretas jenius, sepertinya menembus dinding api perusahaan, lalu masuk langsung menuju kedalaman sistem pusat kendali. Ia mulai mengunduh data transaksi mencurigakan yang terjadi dalam setahun terakhir, termasuk riwayat komunikasi rahasia antara suaminya dan sang wakil direktur tidak tahu diri. Setiap berkas yang berhasil terbuka memberikan kepingan teka-teki untuk memperjelas gambaran utuh tentang seberapa busuk pengkhianatan yang terjadi di belakang punggungnya selama berbulan-bulan. Mereka benar-benar mengira aku hanyalah istri penurut yang bodoh, gumam Maya pelan sambil menyimpan seluruh data sensitif itu ke dalam media penyimpanan eksternal. Sementara itu di gedung perkantoran mewah yang berjarak belasan kilometer dari sana, Adrian baru saja merapikan pakaiannya dan membuka pintu untuk memesan kopi hangat. Matanya seketika menangkap sebuah kotak kue coklat yang tergeletak di atas meja bundar tepat di luar ruangannya dengan kartu elegan yang menempel secara anggun. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah palu raksasa baru saja menghantam dadanya ketika membaca tulisan tangan indah yang sangat familiar di depan matanya. "Selamat hari pernikahan kelima sayang, semoga kejutan dalam ruanganmu sangat memuaskan." Kalimat tersebut membawa hawa dingin menusuk tulang belakang sang pengkhianat. Lydia yang menyadari perubahan ekspresi wajah kekasih gelapnya segera melangkah keluar ruangan, lalu melihat kotak tersebut menggunakan tatapan bingung, bercampur rasa takut yang mendadak muncul. Apa yang terjadi? Siapa yang membawa benda sialan ini kemari? Tanyanya bergetar menyadari bahwa rahasia mereka berdua mungkin telah terbongkar sore ini. Adrian menelan ludah susah payah, sementara tangannya gemetar memegang kartu ucapan yang seakan menjadi vonis kematian bagi rencana besar yang telah mereka susun. Maya ada di sini tadi, dan dia telah melihat semuanya, bisik pria itu, berwajah pucat pasti membayangkan ancaman yang siap menghancurkannya. Wanita licik itu segera merebut kartu tersebut dan membacanya dengan cepat, lalu mendengus kasar mencoba menyembunyikan kepanikannya di balik topeng kesombongan yang selalu ia kenakan. "Lalu kenapa jika wanita bodoh itu melihat kita? Dia tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena sebagian besar direksi telah berada di bawah kendali penuh kita. Dia pasti akan menangis memohon agar kau tidak meninggalkannya karena hidupnya hanya bergantung padamu. Jadi berhentilah bersikap pengecut dan mari percepat peralihan saham besok." Adrian mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata Lydia, meskipun naluri terdalamnya memperingatkan istrinya bukanlah tipe wanita lemah. Kembali ke ruang kerja Maya, jam dinding besar yang berdetak konstan menunjukkan angka 9 malam saat komputernya menampilkan tanda bahwa proses pengunduhan data telah selesai. Ratusan dokumen legal palsu beserta bukti transfer gelap berhasil ia kumpulkan menjadi peluru tajam yang siap ditembakkan lurus menembus jantung musuh pada waktu tepat.
Senyum tipis mematikan menghiasi sudut bibirnya yang menawan menyiratkan kepuasan mutlak pemburu yang berhasil mengunci target buruannya dari kejauhan tanpa disadari oleh para korbannya. Ponselnya bergetar menampilkan nama pengacara kepercayaannya, sehingga Maya langsung menekan tombol hijau untuk memulai rapat strategi pembalasan yang mematikan. Halo Bima, selamat malam, maaf mengganggu selarut ini. Tapi kita memiliki situasi darurat tertinggi yang membutuhkan perhatian penuh tim hukum bayangan kita sekarang. Suara Maya terdengar sangat jernih dan berwibawa menyingkirkan sisa citra istri rumahan yang selama ini sengaja ia mainkan di hadapan publik maupun suaminya. Saya mendengarkan Nyonya balas suara berat dari ujung telepon menggunakan nada siaga yang menandakan loyalitas tanpa batas bagi pemimpin sejati mereka selama ini. Suamiku dan wakil direktur Jalang itu sedang berusaha merampok perusahaan kita, jadi persiapkan gugatan hukum paling mematikan, karena aku akan menghancurkan mereka perlahan. Perang secara resmi dideklarasikan pada malam dingin itu dan Maya tidak pernah berhenti sampai kedua pengkhianat menjijikan tersebut memohon ampun sambil bersujud di telapak kakinya. Cahaya biru dari monitor memantulkan siluet wajahnya yang tanpa belas kasihan sementara roda pembalasan dendam mulai berputar sangat cepat menabrak segala sesuatu menuju kehancuran mutlak musuhnya. Horizon Group segera menyaksikan pembersihan besar-besaran yang tidak pernah terjadi dalam sejarah korporasi, karena sang ratu penguasa kerajaan bisnis telah memutuskan kembali mengambil haknya. Adrian mungkin merasa menang saat ini, namun esok pagi matahari terbit membawa mimpi buruk paling nyata. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota dengan keheningan yang mencekam namun ruang kerja Maya justru terasa sangat hidup dan dipenuhi energi menggebu. Layar monitor memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahnya, sementara ia mendengarkan penjelasan Bima sang pengacara terpercaya melalui sambungan telepon yang sangat aman. Maya menelah setiap kata dengan sangat cermat memastikan tidak ada satupun detail hukum yang terlewatkan dalam rencana penghancuran yang sedang ia susun malam ini. Kejeniusan strategis yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga ego suaminya, kini bangkit sepenuhnya siap untuk menerkam siapapun yang berani mengusik kekuasaannya. Bima melaporkan bahwa ia telah menemukan jejak transaksi mencurigakan yang mengarah pada beberapa perusahaan fiktif di Kepulauan Surga Pajak luar negeri yang sangat jauh. Perusahaan tersebut terdaftar atas nama kerabat jauh Lydia, yang selama ini bekerja sebagai pegawai rendahan biasa dan tidak memiliki rekam jejak bisnis sama sekali. Maya tersenyum sinis menyadari betapa bodoh dan cerobohnya taktik yang digunakan oleh kedua pengkhianat itu untuk menyembunyikan uang hasil curian dari perusahaannya sendiri. Mereka benar-benar meremehkan kemampuan analisis keuangan tingkat tinggi yang dimiliki Maya sejak ia pertama kali membangun fondasi kerajaan bisnis Horizon Group sedari awal. Kita harus segera membekukan aset rahasia tersebut, sebelum mereka menyadari bahwa rencana busuk mereka telah terbongkar sepenuhnya pada sore hari yang penuh kejutan ini. Bima mengusulkan untuk menggunakan koneksi lama mereka di lembaga perbankan internasional guna mengawasi setiap pergerakan dana yang keluar masuk dari rekening gelap tersebut secara diam. Maya menyetujui usulan itu tanpa ragu sedikit pun, karena ia tahu bahwa Bima adalah pria yang memiliki integritas tinggi dan selalu setia kepadanya sejak dahulu. Kepercayaan ini dibangun berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menghadapi berbagai krisis perusahaan yang sangat mengancam kelangsungan hidup bisnis mereka pada masa awal pendirian korporasi raksasa tersebut. Setelah mengakhiri panggilan telepon yang sangat penting itu, Maya segera membuka brankas baja tahan api yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik lukisan besar ruangan. Di dalamnya tersimpan puluhan dokumen otentik yang mencatat hak kepemilikan saham mutlak serta struktur hierarki perusahaan sebelum Adrian memanipulasi semuanya demi memuaskan ambisi serakahnya sendiri. Ia mengambil sebuah buku catatan bersampul kulit hitam kusam yang berisi daftar nama kontak dari berbagai tokoh berpengaruh yang pernah berhutang budi pada kecerdasannya dahulu. Tokoh-tokoh ini merupakan para pemegang kekuasaan bayangan di berbagai sektor industri, yang selalu siap membantu Maya kapanpun wanita tangguh ini memanggil mereka kembali. Malam itu juga ia mengirimkan pesan transkripsi ke sebuah nomor rahasia yang tidak pernah ia hubungi selama hampir 5 tahun lamanya demi menjaga kestabilan keluarga. Nomor tersebut milik seorang mantan direktur keamanan siber yang pernah ia selamatkan dari kebangkrutan total akibat tuduhan palsu di masa lalu yang sangat kelam.
Balasan datang hanya dalam hitungan detik berisi satu kata singkat yang menunjukkan kesetiaan abadi tanpa batas, yaitu siap menerima perintah kapan saja untuk bertindak cepat. Maya segera memberikan instruksi rinci untuk meretas sistem komunikasi pribadi Adrian dan Lydia, agar ia bisa memantau setiap percakapan mereka setiap detik tanpa henti. Di sisi lain, kota metropolitan ketegangan mencekik tenggorokan Adrian yang masih duduk membeku di ruang kerjanya yang luas dan mewah, namun terasa sangat menyesakkan dada. Ia terus memandangi kotak kue coklat yang kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh karir serta kehidupannya dalam sekejap mata saja. Lydia mondar-mandir di hadapannya dengan ekspresi cemas bercampur amarah yang tertahan menggigit kuku jarinya sendiri, sementara otaknya berusaha keras mencari jalan keluar dari masalah. Kita tidak boleh panik sekarang karena kepanikan hanya akan membuat kita bertindak gegabah dan menghancurkan seluruh rencana yang telah kita susun secara hati-hati ini. Wanita licik itu menghentikan langkahnya lalu memegang bahu Adrian dengan sangat erat menatap lurus ke dalam sepasang mata pria pengecut yang sedang ketakutan luar biasa. Dengar sayang, kita harus mempercepat proses penerbitan saham baru esok pagi agar kendali Maya atas jajaran Dewan Direksi segera musnah, tanpa bisa dipulihkan kembali nantinya. Jika kita berhasil mencairkan dana perusahaan ke rekening pribadi kita minggu ini, maka apapun yang dilakukan istrimu tidak akan ada artinya lagi bagi kita. Adrian mengangguk lemah menyetujui usulan gila tersebut, meskipun rasa takut akan kemarahan istrinya terus menghantui setiap sudut pikirannya yang semakin kalut dan tidak menentu itu. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari jendela kamar tidur utama yang sangat mewah memperlihatkan sosok Maya yang telah berdandan sempurna tanpa cacat sedikit pun pada wajahnya. Ia mengenakan setelan jas kerja berwarna biru dongker yang dirancang khusus memancarkan karisma kekuasaan yang tajam, mengintimidasi siapa saja yang berani menatapnya secara langsung pagi itu. Tidak ada lagi sisa-sisa istri penurut yang melayani suaminya dengan penuh kasih sayang, melainkan seorang pemimpin tertinggi yang siap memenggal kepala pengkhianat di medan perang. Ia menuruni tangga pualam dengan langkah penuh percaya diri di mana Adrian ternyata sudah menunggunya di meja makan dengan wajah gugup. "Selamat pagi sayang," sapa Adrian ragu-ragu mencoba memaksakan senyuman ramah yang terlihat sangat kaku dan palsu di mata tajam istrinya yang sedang berdiri angkuh. Maya tidak menjawab sapaan tersebut melainkan langsung duduk di kursi ujung meja panjang yang biasanya hanya ditempati oleh pemimpin keluarga mengambil secangkir kopi hitam pekat. Tatapannya sedingin es menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya menembus langsung ke dalam pertahanan mental suaminya yang rapuh dan sudah hancur lebur sejak malam bencana itu. "Aku akan pergi ke kantor hari ini," ucap Maya datar tanpa emosi, sedikit pun membuat pria pengecut di hadapannya langsung tersedak ludahnya sendiri karena terkejut. "Untuk apa kau ke sana tiba-tiba?" tanya suaminya berusaha terdengar tenang padahal tangannya gemetar. Hebat memegang sendok garpu yang berdenting halus, menyentuh piring porselen mahal. "Aku hanya ingin melihat perkembangan Departemen Keuangan karena ku dengar ada beberapa laporan triwulan yang sangat tidak masuk akal bagiku," balas istrinya santai, namun bernada mengancam. Kalimat sederhana itu seketika menghancurkan sisa-sisa keberanian yang dimiliki Adrian, karena ia sangat menyadari bahwa kecerdasan istrinya dalam hal analisis keuangan sangat tidak tertandingi. Tidak ada kesalahan yang bisa disembunyikan dari pandangan tajam wanita tersebut, sehingga pria itu tahu hari kiamatnya sudah mulai datang perlahan. Maya bangkit dari kursinya tanpa menghabiskan sarapannya meninggalkan suaminya yang terdiam mematung dalam keputusasaan yang mendalam di ruang makan keluarga yang mewah, namun terasa mencekik. Ia melangkah keluar menuju mobilnya yang sudah disiapkan oleh sopir setianya dengan pikiran yang sepenuhnya fokus pada misi penghancuran yang akan ia jalankan hari ini. Tujuannya bukan sekadar menunjukkan dominasi melainkan mengumpulkan simpati dari karyawan senior yang selama ini merasa ditekan oleh kepemimpinan diktator dan korup, sang wakil direktur Jalang itu. Taktik ini dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam internal perusahaan sebelum serangan akhir yang mematikan dilancarkan tanpa ampun dari segala arah. Kedatangan sang istri sah direktur utama di lobi perusahaan pagi itu langsung memicu kehebohan kecil di antara para staf yang terbiasa melihatnya hanya pada acara santai. Maya berjalan melintasi lautan meja kerja dengan senyum profesional,
membalas setiap sapaan ramah dari karyawan bawahannya yang tampak sangat segan dan menghormatinya secara tulus. Ia sengaja mampir ke meja beberapa manajer senior untuk menanyakan kabar keluarga mereka, sebuah tindakan kecil, namun sangat kuat untuk menumbuhkan kembali loyalitas lama mereka. Perhatian tulus yang ia berikan ini sangat kontras dengan sikap arogan serta kasar yang selalu ditunjukkan oleh wakil direktur utama setiap hari kerja kepada mereka. Sementara itu Lydia yang sedang berada di ruangannya menerima laporan tentang kedatangan Maya yang mengejutkan itu, dan segera merasakan darahnya mendidih karena amarah yang tidak tertahankan. Wanita licik itu merasa wilayah kekuasaannya sedang disusupi oleh musuh yang sangat berbahaya, sehingga ia bergegas keluar untuk menghadapi rivalnya secara langsung di depan umum. "Halo Nyonya, besar sungguh kejutan yang menyenangkan melihat Anda repot datang kemari. Apakah ada hal mendesak?" sapa sang wakil direktur dengan nada suara sangat sinis. Maya menghentikan langkahnya lalu menatap wanita kotor tersebut dari atas sampai bawah dengan sorot mata merendahkan yang seketika membuat nyali musuhnya menciut drastis. "Aku hanya memastikan investasiku dirawat dengan baik oleh para bawahan yang digaji mahal menggunakan uangku sendiri," jawab sang ratu dengan keanggunan sempurna yang mematikan. Kalimat tersebut menampar harga diri wakil direktur itu secara langsung di hadapan para karyawan yang sontak menahan napas menyaksikan perang dingin di tengah ruangan kerja tersebut. Lydia mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan dorongan untuk menjerit marah, sementara wajah cantiknya berubah merah padam. Akibat penghinaan telak yang baru saja ia terima tanpa ampun, ia menyadari posisinya di bawah bayang-bayang istri sah yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar. Meskipun tidak pernah terlihat sibuk mencampuri urusan harian kantor, Maya tidak menunggu balasan lebih lanjut melainkan terus berjalan menuju ruang arsip khusus di ujung sayap kiri bangunan yang merupakan area terlarang bagi karyawan biasa. Di sana ia telah mengatur pertemuan rahasia dengan kepala divisi pembukuan senior yang pernah ia selamatkan jabatannya beberapa tahun lalu dari konspirasi pemecatan tidak adil. Pak Haris menyambutnya dengan penghormatan mendalam dan langsung menyerahkan sebuah diska lepas berisi data salinan ganda laporan keuangan perusahaan tanpa rekayasa sedikit pun. "Anda benar Nyonya, mereka telah memalsukan laporan rugi laba sejak 3 kuartal terakhir untuk menutupi jejak kebocoran dana ke luar negeri," lapor pria tua itu dengan gemetar. "Bagus sekali, simpan terus salinan ini dan jangan pernah membicarakan masalah ini dengan siapapun sampai aku memberikan aba penyerangan yang sebenarnya," balas wanita tangguh tersebut. "Bukti kuat ini akan menjadi kunci utama untuk menjerat kedua pengkhianat kotor itu ke dalam penjara tanpa ada sedikit pun peluang untuk melarikan diri." Sang ratu penguasa perusahaan menyadari bahwa memenangkan pertempuran hukum saja tidak cukup, karena ia menginginkan penghancuran total atas reputasi kedua musuhnya di hadapan seluruh kolega bisnis mereka nanti. Ia ingin memastikan bahwa Adrian dan selingkuhannya tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan atau kepercayaan dari siapapun di industri ini. Siang harinya sebuah rapat dewan direksi rutin digelar di ruangan pertemuan lantai atas yang dipimpin langsung oleh Adrian dengan wajah tegang dan berkeringat dingin membasahi kemejanya. Ia bermaksud mengusulkan agenda penambahan modal melalui skema penerbitan saham baru untuk mencairkan kepemilikan istrinya secara diam-diam, sebelum semuanya terlambat dan terbongkar luas. Namun tepat ketika ia membuka mulut untuk berbicara, pintu ganda ruang rapat terbuka lebar, menampilkan sosok Maya yang melangkah masuk memotong pembicaraannya dengan tenang dan penuh wibawa. Semua anggota dewan direksi serentak berdiri memberikan salam hormat, sementara wajah direktur utama itu memucat pasi kehilangan seluruh darahnya. "Maaf, saya sedikit terlambat bergabung dalam pertemuan penting ini, Bapak-bapak sekalian," sapa Maya, sambil mengambil kursi kosong yang berada tepat di seberang suaminya yang sedang ketakutan. "Saya mendengar ada wacana menarik mengenai penerbitan saham baru hari ini, dan sebagai pemegang saham mayoritas absolut saya tentu merasa berhak untuk memberikan pendapat langsung." Kehadirannya memancarkan aura dominasi yang luar biasa membungkam setiap mulut di ruangan itu, termasuk Lydia yang duduk di samping Adrian dengan rahang mengeras karena menahan amarah yang meledak. Tidak ada satupun anggota dewan yang berani menentang tatapan tajam sang ratu karena mereka sangat mengetahui kekuatan aslinya.
Adrian mencoba menelan ludahnya yang terasa seperti duri tajam merobek kerongkongannya sebelum menjawab dengan suara bergetar dan berusaha terdengar memiliki sisa wibawa di depan para anak buahnya. Kami hanya berusaha memperkuat struktur modal perusahaan sayang demi ekspansi bisnis ke pasar Asia Tenggara tahun depan yang membutuhkan biaya sangat besar dan pergerakan sangat cepat. Alasan murahan itu terdengar sangat menyedihkan di telinga Maya yang langsung membalas dengan tawa pelan. Namun terasa sangat mengejek setiap kebohongan yang keluar dari mulut kotor suaminya. Ekspansi atau upaya penyelamatan uang haram menuju rekening pribadi kalian berdua yang tersembunyi jauh di sana batin wanita jenius itu. Secara lisan Maya menyetujui penundaan pembahasan tersebut dengan alasan ia perlu mengkaji ulang proyeksi keuntungan investasi yang diajukan oleh tim manajemen eksekutif sebelum memberikan persetujuan akhirnya. Penundaan ini adalah sebuah taktik jenius untuk mengulur waktu agar tim hukum bayangannya bisa menyelesaikan proses pembekuan aset rekening gelap yang sedang diurus oleh Bima sejak malam lalu. Rapat pun ditutup lebih awal dengan suasana canggung yang sangat kental meninggalkan Adrian dan Lydia dalam keadaan kebingungan luar biasa menghadapi perubahan sikap Maya yang tiba-tiba ganas. Mereka merasa seolah-olah sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang siap retak dan menenggelamkan mereka selamanya. Setelah rapat berakhir, Maya kembali ke ruangan lamanya yang tidak pernah digunakan lagi, namun selalu dijaga kebersihannya oleh petugas kebersihan, demi menghormati sang pendiri abadi perusahaan ini. Ruangan itu memiliki pemandangan langsung ke seluruh penjuru ibu kota, memberikan sensasi kekuasaan tak terbatas bagi siapapun yang duduk di kursi kebesaran berlapis kulit asli tersebut. Maya berdiri di depan dinding kaca besar merenungkan seberapa jauh ia harus bertindak untuk menghancurkan pria yang dulunya ia anggap sebagai belahan jiwa yang paling berharga. Ponsel di sakunya bergetar membuyarkan lamunannya, dan ia segera melihat nama ahli siber kepercayaannya berkedip terang di layar tersebut. Nyonya, saya telah berhasil menyadap kamera keamanan tersembunyi di ruangan wakil direktur dan rekaman suara dari percakapan mereka. Baru saja saya kirimkan ke peladen pribadi Anda sekarang. Laporan singkat itu membuat seulas senyum dingin kembali terukir di bibir Maya yang merah merona, seakan mengonfirmasi bahwa mangsanya telah masuk ke dalam perangkap yang semakin menyempit. Ia membuka komputer tabletnya dan memutar rekaman tersebut di mana terdengar jelas suara panik Lydia yang menyalahkan Adrian atas kegagalan mereka memanipulasi persetujuan penerbitan saham hari ini. Kepanikan adalah senjata yang bisa merusak akal sehat musuh dari dalam dan Maya sangat ahli memanfaatkannya secara sempurna sekarang. Dengan bukti yang semakin menumpuk tinggi setiap jamnya, fondasi kekuasaan palsu yang dibangun oleh Adrian dan selingkuhannya kini berada di ambang kehancuran yang sangat nyata. Visi Maya sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan bisnis telah sepenuhnya bangkit dari tidur panjang yang selama ini dimanfaatkan oleh orang serakah di sekelilingnya tanpa rasa malu. Langkah selanjutnya adalah menjerat mereka ke dalam situasi yang menuntut keputusan putus asa, sehingga mereka akan melakukan kesalahan fatal yang menjadi paku terakhir pada peti mati mereka sendiri. Maya mematikan layar tabletnya lalu melangkah keluar ruangan siap untuk menyambut sisa hari dengan kemenangan yang sudah pasti ini. Sore itu matahari perlahan terbenam di ufuk barat memancarkan cahaya keemasan yang menembus jendela kaca raksasa lobi utama gedung markas besar perusahaan kebanggaan mereka tersebut. Maya berjalan melintasi pintu keluar dengan pengawalan diam-diam dari para staf keamanan yang kini kembali menunjukkan loyalitas penuh kepada sang pemimpin sejati mereka sejak awal mula. Ia tahu bahwa malam ini Adrian pasti tidak akan bisa memejamkan mata sedikit pun karena dihantui oleh rasa bersalah, serta ketakutan akan kehancuran yang mulai menjepit lehernya kuat. Permainan baru saja dimulai dan sang ratu telah mengambil langkah pertama yang membuat sang raja palsu beserta selingkuhannya terpojok merana. Rencana besarnya untuk merebut kembali tahta kekuasaan mutlak telah berjalan sesuai dengan skenario presisi yang ia hitung dengan matang menggunakan intuisi bisnis kelas atas yang tidak tertandingi. Setiap pion dalam papan catur kehidupannya telah diposisikan secara strategis untuk mengunci semua rute pelarian yang mungkin digunakan oleh kedua pengkhianat kotor itu pada hari penghakiman nanti. Maya tersenyum puas saat mobil mewahnya membelah jalanan ibu kota menuju rumah besar yang kini terasa seperti markas komando militer untuk merencanakan perang mematikan esok hari.
Ia membiarkan malam menyelimuti kota sementara pikirannya terus bekerja merancang perangkap mengerikan selanjutnya bagi Adrian dan Lydia yang semakin ketakutan. Ketegangan merayap di seluruh sudut ruangan kerja Lydia pada pagi hari yang mendung itu menyelimuti suasana dengan aura kecemasan yang sangat kental. Wakil direktur yang biasanya tampil percaya diri itu, kini menggigit bibirnya dengan keras hingga nyaris berdarah sambil menatap layar komputernya tanpa berkedip. Ia baru saja menghubungi jaringan pemodal gelap rahasia yang beroperasi di luar radar hukum untuk mendapatkan suntikan dana segar secepat mungkin hari ini. Dana tersebut sangat krusial untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan secara paksa oleh Adrian demi menyingkirkan posisi Maya dari kursi kekuasaan. Adrian masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya terlihat sangat pucat dan peluh dingin membasahi keningnya yang mulai berkerut. Apakah kau sudah mendapatkan konfirmasi dari para lintah darat kelas atas itu? Karena kita kehabisan waktu sebelum istriku mulai curiga lebih jauh. Pria pengecut itu bertanya dengan suara bergetar yang langsung memicu tatapan tajam penuh amarah dari selingkuhannya yang sedang berusaha keras mencari jalan keluar. Aku sedang mengurusnya, jadi berhentilah merengek seperti anak kecil dan bertindaklah layaknya seorang pemimpin yang berkuasa penuh atas perusahaan raksasa ini, bentaknya kasar. Sementara itu di kediaman mewahnya yang tenang, Maya duduk bersandar di kursi kulit sambil meminum secangkir teh kamomil yang menyegarkan pikiran tajamnya. Di hadapannya layar monitor menampilkan setiap pergerakan data dari jaringan komunikasi rahasia milik Lydia yang telah diretas oleh ahli keamanan siber andalannya. Sang ratu perusahaan tersenyum tipis saat melihat rute aliran dana gelap yang sedang berusaha ditarik oleh musuhnya dari rekening luar negeri yang mencurigakan. Ia segera mengangkat ponselnya lalu menghubungi Bima sang pengacara untuk mengeksekusi langkah pemblokiran total terhadap semua akses keuangan kotor tersebut secepatnya. Bima yang selalu siaga segera menghubungi para koleganya yang menduduki posisi strategis di berbagai lembaga otoritas keuangan internasional yang memiliki kewenangan penuh. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam seluruh rekening fiktif yang digunakan oleh kelompok pemodal gelap tersebut langsung dibekukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sistem keamanan perbankan mendeteksi adanya aktivitas pencucian uang berskala besar yang secara otomatis menghentikan segala bentuk transfer keluar menuju rekening milik perusahaan. Maya menyaksikan indikator di layar komputernya berubah menjadi warna merah, tanda bahwa jalur kehidupan finansial musuhnya telah terputus secara permanen pagi ini. Kembali di kantor pusat perusahaan, Lydia menjerit histeris ketika melihat pesan kegagalan transaksi berkedip terang di layar komputernya secara berulang-ulang kali. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua bank menolak akses penarikan dana kita secara bersamaan? Teriaknya sambil memukul meja kerjanya dengan sangat keras. Kepanikan mulai menguasai akal sehatnya karena tanpa uang tersebut rencana penerbitan saham baru akan menjadi bumerang yang menghancurkan posisi mereka di mata dewan. Ia mencoba menghubungi kembali para kolega gelapnya, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengangkat panggilan telepon daruratnya pada saat kritis. Mendengar jeritan tersebut, Adrian segera menghampiri meja kerja Lydia dan melihat layar monitor yang menampilkan rentetan pesan penolakan transaksi dari berbagai bank. Kau bilang semuanya sudah diatur dengan sempurna, dan kita hanya tinggal menunggu uang itu masuk ke rekening penampungan, cecar Adrian dengan nada panik. Wanita licik itu menatap kekasih gelapnya dengan penuh kebencian, karena merasa disalahkan atas situasi yang sama sekali tidak dapat ia prediksi sebelumnya. Seseorang pasti telah membocorkan rencana kita kepada pihak berwenang, atau ada peretas yang sengaja mengacaukan sistem perbankan untuk menghancurkan kita, balasnya tajam. Rasa curiga mulai meracuni pikiran Lydia yang licik, dan ia mulai mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalannya dalam mengamankan dana gelap tersebut. Matanya tertuju pada laporan keuangan terakhir yang dipegang oleh Departemen Pembukuan dan ia teringat pada sosok Pak Haris, sang manajer senior di sana. Pria tua itu adalah satu-satunya orang yang memiliki akses penuh terhadap seluruh rincian laporan keuangan internal sebelum dimanipulasi oleh tim khusus. Sang wakil direktur memutuskan untuk menggunakan intimidasi brutal guna membungkam siapapun yang ia anggap berpotensi menjadi ancaman bagi rencana kudeta kotornya ini. Lydia melangkah keluar dari ruangannya dengan wajah mengeras memancarkan aura kemarahan yang membuat setiap karyawan di lorong menunduk ketakutan menghindari kontak mata.
Ia mendorong pintu ruang kerja Pak Haris dengan sangat kasar hingga menghantam dinding, lalu mengunci pintu itu dari dalam tanpa mengucapkan salam. Pria parubaya tersebut terkejut melihat kedatangan atasannya yang tampak seperti monster kelaparan yang siap menerkam mangsanya tanpa ampun di siang bolong. Dengar baik-baik orang tua, jika kau berani membocorkan satu angka pun dari laporan rahasia itu, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu, ancamnya. Pak Haris menelan ludah dengan susah payah. Namun ia mengingat pesan kuat dari Maya yang menjamin keselamatan karir serta keluarganya dari ancaman. Meskipun tangannya sedikit bergetar, ia berusaha menatap balik mata tajam wakil direktur itu, dengan sisa keberanian yang masih menyala di dalam dadanya. Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur standar perusahaan, dan tidak pernah ikut campur dalam urusan di luar wewenang. Saya jawabnya dengan sangat tenang. Lydia menggebrak meja kerja pria itu dengan sangat keras, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan amarah yang semakin tidak terkendali menghancurkan akal sehatnya. Begitu sang wakil direktur keluar dari ruangan Pak Haris, segera mengambil alat perekam kecil yang sedari tadi ia sembunyikan di balik tumpukan map. Tangan tuanya dengan cekatan menghubungkan perangkat tersebut ke komputer, lalu mengirimkan file rekaman ancaman itu ke alamat surel rahasia yang diberikan Maya. Bukti ini sangat krusial untuk menunjukkan bahwa manajemen tingkat atas sedang menggunakan metode premanisme untuk menutupi kejahatan kerah putih mereka yang sangat kotor. Kesetiaan pria tua itu kepada pendiri asli perusahaan tidak pernah luntur, meskipun ia harus menghadapi risiko besar di bawah tekanan penguasa tiran. Di rumah besarnya Maya tersenyum penuh kemenangan saat menerima file suara tersebut yang langsung ia mainkan berulang kali untuk menganalisis nada kepanikan musuhnya. Setiap kata ancaman yang keluar dari mulut Lydia adalah paku tambahan yang akan menyegel peti mati karir wanita licik itu untuk selamanya. Sang ratu menyadari bahwa kepanikan musuhnya adalah akibat langsung dari blokir finansial yang ia terapkan, sehingga mereka mulai saling menyerang secara membabi buta. Ia kemudian menghubungi ahli sibernya untuk mengumpulkan bukti peretasan akses perbankan yang dilakukan Lydia demi memperkuat jerat hukum yang sedang ia persiapkan. Malam harinya Adrian pulang ke rumah dengan wajah lesu dan tubuh yang terasa sangat lelah akibat beban pikiran yang terus menghimpit otaknya. Ia berharap menemukan sedikit pelipur lara dari istrinya yang biasanya selalu menyambutnya dengan senyuman hangat serta makan malam yang lezat di atas meja. Namun suasana rumah terasa sangat dingin dan sepi bagaikan kuburan raksasa. Sementara Maya hanya duduk di ruang tamu membaca buku tanpa menoleh padanya. Pria pengecut itu mencoba merangkul bahu istrinya dari belakang dengan gerakan canggung berharap dapat mencairkan ketegangan yang menyelimuti hubungan mereka sejak hari peringatan. Maya menepis tangan suaminya dengan gerakan halus namun tegas, tanpa melepaskan pandangannya dari halaman buku tebal yang sedang ia baca dengan saksama. Aku sangat lelah hari ini, jadi sebaiknya kau mandi dan tidur di kamar tamu saja malam ini, ucapnya dingin memancarkan penolakan mutlak. Adrian terdiam mematung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya, menyadari bahwa jurang pemisah antara dirinya dan sang istri kini semakin melebar. Ia tidak berani membantah perintah tersebut karena rasa bersalah serta ketakutan yang mendalam telah merampas seluruh dominasinya sebagai kepala keluarga di rumah itu. Di kamar tamu yang sepi, Adrian duduk di tepi ranjang memandangi bayangannya sendiri di cermin dengan perasaan putus asa yang semakin membesar. Ia menyadari bahwa kekuasaannya di perusahaan sedang berada di ujung tanduk, karena rencana penerbitan saham terhenti total akibat masalah pendanaan yang misterius. Ambisi buta yang selama ini didorong oleh bisikan berbisa, Lydia telah membawanya masuk ke dalam labirin mematikan yang tidak memiliki jalan keluar. Ia mulai menyesali keputusannya mengkhianati istri jenius yang selalu melindunginya, namun ego prianya menolak untuk menyerah dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Keesokan harinya Lydia mencoba strategi baru dengan menghubungi beberapa investor lokal yang pernah bekerja sama dengan mereka untuk mencari pinjaman jangka pendek. Ia menawarkan bunga yang sangat tidak masuk akal demi mendapatkan dana segar tersebut tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi keuangan perusahaan nantinya. Wanita ambisius itu rela menggadaikan sisa aset pribadinya demi memastikan rencana penghancuran. Maya tetap berjalan sesuai dengan niat jahat yang telah ia susun,
Matanya merah karena kurang tidur dan penampilannya yang biasa rapi kini terlihat sedikit berantakan mencerminkan kondisi mentalnya yang sedang berada di ambang kehancuran. Namun Maya tidak membiarkan satupun celah terbuka bagi musuhnya untuk melarikan diri dari jebakan mematikan yang telah ia bangun dengan cermat. Ahli keamanan sibernya secara aktif mencegat setiap komunikasi elektronik yang dilakukan Lydia dengan para investor lokal tersebut lalu mengirimkan pesan peringatan anonim. Pesan itu berisi ancaman investigasi hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi jika mereka berani memberikan pinjaman kepada manajemen perusahaan yang sedang bermasalah tersebut. Akibatnya satu persatu calon pemodal mundur teratur meninggalkan Lydia dalam keputusasaan yang mendalam tanpa ada sedikit pun jalan keluar tersisa baginya. Kegagalan beruntun ini memicu paranoia yang sangat hebat di dalam pikiran kedua pelaku kejahatan korporat tersebut yang mulai saling mencurigai rekan kerja. Adrian memanggil Lydia ke ruangannya secara diam-diam, lalu menuduh wanita itu memiliki niat tersembunyi untuk menguras harta perusahaan sendirian tanpa membaginya. Kau pasti telah membuat kesalahan fatal sehingga semua jalan keluar kita tertutup rapat dan pihak bank memusuhi kita, bentak pria itu dengan kasar. Lydia tidak terima dituduh seperti itu, lalu membalas dengan teriakan tajam menuduh balik bahwa Adrianlah yang terlalu bodoh memimpin taktik serangan ini. Dalam puncak kemarahannya, Lydia memutuskan untuk memecat seorang staf junior dari Departemen Teknologi Informasi yang ia curigai sebagai mata-mata sang istri. Pemecatan itu dilakukan secara sepihak dan sangat kasar di tengah ruang kerja terbuka, sehingga disaksikan oleh puluhan karyawan lain yang terdiam ketakutan. Karyawan muda tersebut diusir dari gedung perusahaan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri atau membereskan barang-barang pribadinya dari atas meja kerjanya. Tindakan tirani yang sangat ceroboh ini memicu gelombang ketidakpuasan yang sangat besar di kalangan staf yang mulai merasa posisi mereka terancam setiap saat. Berita tentang pemecatan sewenang-wenang itu menyebar dengan sangat cepat seperti api liar yang melahap hutan kering ke seluruh penjuru divisi perusahaan. Karyawan mulai berbisik. Bisik di sudut ruangan meragukan kelayakan manajemen saat ini untuk memimpin perusahaan raksasa tersebut melewati masa-masa krisis mendatang. Solidaritas antar pekerja mulai terbentuk secara rahasia, di mana mereka saling bertukar informasi mengenai kebobrokan sistem yang dijalankan oleh sang wakil direktur. Ketidakstabilan internal ini adalah katalis sempurna yang sangat diharapkan oleh Maya untuk meruntuhkan fondasi kekuasaan suaminya sebelum serangan final diluncurkan bulan depan. Mendengar insiden tersebut, Maya langsung bertindak secara diam-diam melalui Bima untuk memberikan kompensasi finansial penuh kepada karyawan muda yang dipecat itu. Sang pengacara juga merekrut pemuda berbakat tersebut ke dalam tim keamanan siber bayangan yang dipimpin langsung oleh peretas jenius andalan milik Maya. Tindakan penyelamatan ini tidak hanya membuktikan kebaikan hati sang ratu melainkan juga menambah kekuatan pasukannya dengan individu yang memiliki akses informasi penting. Pemuda itu bersumpah akan membantu menghancurkan sistem pertahanan suaminya dari luar menggunakan keahlian khusus yang ia miliki di bidang pemrograman komputer tingkat lanjut. Menjelang akhir pekan, Maya mengadakan pertemuan rahasia dengan tim hukumnya di sebuah rumah aman yang terletak di pinggiran kota yang sangat sunyi. Bima menggelar puluhan dokumen penting di atas meja besar menunjukkan rentetan bukti pemalsuan tanda tangan serta penggelapan dana yang berhasil dikumpulkan sejauh ini. Rantai bukti ini sudah sangat kuat untuk menjebloskan Adrian dan selingkuhannya ke dalam penjara selama belasan tahun tanpa ada kemungkinan pengurangan hukuman. Maya memeriksa setiap dokumen itu dengan ketelitian seorang ilmuwan forensik memastikan tidak ada satu celah hukum pun yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara musuh. Kita memiliki semua rekaman ancaman bukti transfer palsu dan kesaksian dari para karyawan senior yang merasa tertindas oleh kepemimpinan lalim mereka berdua. Bima merangkum situasi dengan nada penuh keyakinan menyatakan bahwa mereka hanya tinggal menunggu saat yang paling tepat untuk meledakkan bom waktu ini. Maya mengangguk pelan, matanya bersinar dengan kepuasan dingin, melihat rencana panjangnya berjalan dengan sangat sempurna. Layaknya mesin presisi yang baru saja dirakit. Ia sangat menikmati permainan psikologis ini, mengurung mangsanya dalam sangkar tak terlihat yang terus menyempit hingga mencekik leher mereka secara perlahan-lahan. Pikirannya kini beralih pada acara perayaan tahunan korporasi yang akan diselenggarakan minggu depan di sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kota.
Acara tersebut akan dihadiri oleh seluruh dewan direksi pemegang saham utama serta kolega bisnis penting dari berbagai penjuru negara yang sangat berpengaruh. Malam itu akan menjadi panggung yang sempurna bagi Maya untuk menampilkan dominasinya secara mutlak dan menghancurkan mental musuhnya di hadapan publik luas. Ia mulai merancang setiap kata dan bahasa tubuh yang akan ia gunakan untuk meruntuhkan kesombongan Lydia yang selalu ingin tampil sebagai ratu malam itu. Cahaya rembulan menembus jendela kaca menyinari wajah wanita cerdas yang sedang merencanakan kehancuran paling artistik bagi dua orang pengkhianat terburuk dalam hidupnya. Perangkap tidak terlihat yang ia bangun telah mengunci setiap pergerakan Adrian sehingga pria itu hanya bisa meronta dalam keputusasaan yang tidak berujung. Setiap upaya yang dilakukan oleh musuhnya untuk melepaskan diri hanya akan semakin mempererat jerat takdir yang akan mengakhiri masa kejayaan palsu mereka. Maya berdiri tegak di tengah keheningan malam siap menyongsong fajar baru sebagai penguasa tunggal yang tidak terbantahkan atas kerajaan bisnis raksasanya tersebut. Angin malam berhembus pelan menyapu dedaunan kering di halaman belakang rumah. Mewahnya menciptakan suara gemerisik halus yang memecah keheningan larut malam itu. Maya mengambil segelas anggur merah lalu menyesapnya perlahan, sambil memejamkan mata membayangkan ekspresi hancur suaminya. Ketika kebenaran akhirnya terungkap di depan dewan direksi, ia telah mengorbankan masa mudanya untuk membangun fondasi perusahaan ini bersama pria yang ternyata memiliki hati sebusuk sampah dan jiwa seekor parasit pemalas. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu kini telah sepenuhnya bermetamorfosis menjadi bahan bakar dendam murni yang menyala terang membakar jiwanya. Tidak akan ada kata ampun bagi mereka yang mencoba mencuri mahkota kejayaan dari tangan ratu, sejati penguasa industri pertambangan nasional ini. Esok hari, ia meletakkan gelas kristal itu kembali ke atas meja kayu berukir mahal, lalu melangkah menuju ranjang besarnya dengan perasaan tenang dan damai. Maya tahu bahwa tidur malam ini akan menjadi istirahat terbaiknya dalam beberapa minggu terakhir, karena kemenangan mutlak sudah berada dalam genggamannya. Musuhnya akan terus terjaga dalam teror sementara sang pemenang tertidur lelap mengumpulkan energi untuk pertunjukan akbar kehancuran yang segera tiba. Malam perayaan tahunan Horizon Group selalu menjadi acara paling mewah dan bergengsi yang dihadiri oleh ratusan tokoh penting dari berbagai kalangan industri elit nasional. Ballroom utama Hotel Bintang 5 itu telah disulap menjadi istana kristal dengan lampu gantung raksasa, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan luas tersebut. Alunan musik klasik dari orkestra ternama mengalun lembut, menemani denting gelas anggur yang saling bersentuhan dalam perayaan kesuksesan palsu yang sedang dirayakan malam ini. Adrian dan Lydia berdiri di dekat pintu masuk utama menyambut para tamu kehormatan dengan senyum lebar yang menyembunyikan kepanikan luar biasa di dada mereka. Tepat ketika Adrian merasa dirinya berhasil mengendalikan situasi malam itu, pintu utama ballroom terbuka lebar, menarik perhatian seluruh tamu yang hadir di ruangan tersebut. Maya melangkah masuk dengan keanggunan mematikan mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat yang bertahtakan berlian kecil, memancarkan aura seorang penguasa absolut tak terbantahkan. Penampilannya malam ini sangat berbeda dari citra istri sederhana yang selama ini ia tunjukkan membuat setiap pasang mata terpaku mengagumi kecantikan serta ketegasannya itu. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan sebelum suara bisik-bisik kekaguman mulai terdengar dari para tamu yang terpesona oleh karisma sang ratu perusahaan yang sesungguhnya. Jantung Adrian serasa berhenti berdetak saat melihat istrinya berjalan mendekat dengan senyum tipis yang terlihat sangat menawan, namun memancarkan ancaman mematikan bagi dirinya. Ia tidak pernah mengundang Maya ke acara ini, karena berencana mengumumkan pencapaian perusahaannya bersama Lydia sebagai pasangan emas di hadapan para kolega bisnis penting. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya menodai kerah kemeja putih mewahnya. Sementara tangannya gemetar hebat, berusaha memegang gelas sampahnya, agar tidak jatuh berantakan. Ia menyadari bahwa kedatangan istrinya malam ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka yang siap menghancurkan seluruh harga dirinya di depan umum. Di sampingnya Lydia menahan napas dengan rahang mengeras melihat wanita yang selalu ia anggap remeh kini menjadi pusat perhatian utama seluruh tamu penting. Gaun sutra merah darah yang dikenakan sang wakil direktur,
tiba-tiba terasa sangat murah dan norak jika disandingkan dengan keanggunan alami milik Maya. Rasa iri dan amarah meledak di dalam dadanya memicu kebencian mendalam terhadap istri sah yang perlahan-lahan menggeser posisinya dari pusat sorotan malam ini. Ia mencoba mempertahankan senyum palsunya, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kilatan ketakutan saat menyadari seberapa besar kekuatan sejati yang dimiliki oleh saingannya tersebut. Maya berjalan perlahan menyusuri karpet merah dengan tatapan lurus tertuju pada suaminya dan selingkuhannya yang berdiri kaku layaknya patung es di tengah ruangan. "Halo sayang, aku harap kau tidak keberatan aku datang memberi kejutan pada malam perayaan yang sangat penting bagi mahakarya yang kita bangun bersama." Suaranya terdengar sangat lembut dan merdu di telinga para tamu di sekitar mereka, namun setiap kata mengandung racun mematikan yang langsung menusuk jantung Adrian. Pria itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah mengangguk pelan tanpa mampu mengucapkan satu kata pun untuk membalas sapaan mematikan dari istrinya. Sang ratu kemudian mengalihkan pandangannya pada Lydia, menatap wanita licik itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan sorot mata merendahkan yang sangat tajam. "Penampilanmu sungguh menarik malam ini. Lydia, kau selalu tahu bagaimana cara menonjolkan diri di keramaian, meskipun terkadang melampaui batas kewajaran yang seharusnya kau jaga." Kalimat pujian berbisa itu langsung membuat wajah sang wakil direktur berubah pucat pasi, menyadari sindiran tajam mengenai posisinya sebagai perusak rumah tangga sang atasan. Maya tidak perlu berteriak atau marah untuk menjatuhkan mental musuhnya karena bahasa tubuh dan nada suaranya sudah cukup untuk menginjak-injak harga diri Lydia. Setelah meninggalkan dua pengkhianat itu dalam keadaan terguncang hebat, Maya mulai membaur dengan para pemegang saham utama serta kolega bisnis senior di ruangan. Ia menggunakan kecerdasannya untuk membahas masalah proyeksi keuangan serta strategi pasar global dengan sangat fasih, membuat semua orang kagum akan wawasannya yang sangat luas. Para pria berpengaruh yang selama ini mengira Maya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kini menatapnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang sangat mendalam. Ia sengaja berbicara dengan suara cukup keras, agar Adrian bisa mendengar betapa mudahnya sang istri mengambil alih dukungan dari orang-orang penting tersebut. Melihat istrinya begitu mudah mengendalikan para investor utama, membuat Adrian merasa semakin tersudut dan kehilangan pijakan di tengah acara yang seharusnya menjadi malam kejayaannya. Ia menyadari bahwa setiap pujian yang dilontarkan para kolega kepada Maya adalah paku tambahan yang siap menancap di peti mati karir profesionalnya yang hancur. Ia mencoba mendekati kelompok pemegang saham tersebut untuk ikut campur dalam percakapan, namun tatapan tajam istrinya seketika membuatnya mundur teratur seperti anjing yang ketakutan. Pria pengecut itu merasa wilayah kekuasaannya perlahan-lahan dirampas oleh sosok wanita tangguh yang selama ini ia kurung di dalam rumah mewahnya saja. Sementara itu, Maya terus memainkan permainan psikologisnya dengan sangat sempurna, menyebarkan benih keraguan di antara kolega bisnis mengenai integritas manajemen bawah kepemimpinan suaminya. Ia dengan halus menyinggung tentang beberapa keputusan finansial ceroboh yang dilakukan oleh Departemen Investasi baru-baru ini, menunjuk secara tidak langsung pada kesalahan Lydia. Para investor yang hadir mulai mengernyitkan dahi, merasa khawatir akan keamanan dana mereka dan langsung melirik tajam ke arah sang wakil direktur yang gemetar. Taktik brilian ini berhasil merusak reputasi Lydia di mata para pemangku kepentingan tanpa Maya harus menuduhnya secara langsung di hadapan publik malam ini. Lydia yang tidak tahan lagi melihat kehancuran reputasinya mendekati Adrian dengan langkah cepat, menarik pria itu ke sudut ruangan yang agak sepi dari tamu. "Kau harus menghentikan istrimu sekarang juga sebelum dia menghancurkan semua kepercayaan investor kepada kita dan merusak rencana penerbitan saham yang sedang kita upayakan." Suaranya terdengar bergetar, menahan amarah bercampur kepanikan luar biasa yang menggerogoti kewarasannya melihat Maya tampil begitu berkuasa mendominasi setiap sudut percakapan di dalam ballroom utama. Adrian menatap selingkuhannya dengan pandangan kosong, menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghentikan badai yang sedang mengamuk ini. "Semua ini adalah salahmu, karena kau gagal mengamankan dana pinjaman itu tepat waktu, sehingga kita tidak memiliki posisi tawar-menawar malam ini," bentak Adrian. Pria itu melepaskan rasa frustrasinya
Dengan menyalahkan Lydia sepenuhnya melupakan kenyataan bahwa ide licik untuk merampas perusahaan ini berasal dari kesepakatan kotor mereka berdua. Menekan berdua, Lydia menatap pria di hadapannya dengan rasa tidak percaya, melihat sosok pemimpin yang selama ini ia kagumi. Ternyata hanyalah seorang pengecut tanpa tulang punggung. Pertengkaran kecil di sudut ruangan itu menjadi bukti nyata bahwa fondasi kepercayaan antara kedua pengkhianat tersebut mulai retak berkeping-keping akibat tekanan mental. Dari kejauhan, Maya mengamati pertengkaran dua musuhnya dengan senyum puas, menyadari bahwa permainan psikologis yang ia rancang berhasil memicu kehancuran dari dalam pertahanan mereka. Musuh yang saling mencurigai dan bertengkar satu sama lain adalah target paling mudah untuk dihancurkan tanpa perlu membuang banyak tenaga dalam medan pertempuran sesungguhnya. Sang ratu memutar gelas anggurnya, perlahan menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar dari wajah suaminya yang terlihat semakin menua dan kehilangan seluruh wibawa kepemimpinannya. Malam ini adalah panggung sandiwara terbaik yang pernah ia sutradarai, di mana para pengkhianat dipaksa menari di atas bara api yang menyala terang. Saat acara makan malam resmi dimulai, pembawa acara mempersilakan Adrian untuk naik ke atas panggung memberikan pidato sambutan tahunan di hadapan seluruh hadirin. Langkah pria itu terasa sangat berat, seolah-olah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan, sementara seluruh pasang mata menatapnya dengan penuh harap dan penasaran. Ia berdiri di balik podium dengan tangan bergetar meremas kertas pidato yang telah ia siapkan sebelumnya. Namun pikirannya kosong, melompong, dihantui oleh ketakutan mendalam. Dari meja kehormatan di barisan paling depan, Maya menatapnya dengan mata tajam, memancarkan intimidasi luar biasa yang membuat tenggorokan suaminya seketika mengering total. Pidato yang seharusnya penuh semangat dan visi cemerlang itu berubah menjadi rentetan kalimat tergagap yang tidak memiliki makna jelas di telinga para tamu undangan. Adrian terus-menerus kehilangan konsentrasi karena matanya selalu tertuju pada senyum dingin istrinya yang seolah-olah sedang menertawakan setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Para pemegang saham mulai saling berbisik, merasa kecewa dengan penampilan direktur utama mereka yang terlihat sangat amatiran dan tidak pantas memimpin perusahaan berskala internasional. Ketidakmampuan Adrian menguasai panggung semakin mempertegas dominasi Maya yang hanya dengan tatapan mata mampu melumpuhkan seluruh fungsi otak pria pengecut di atas mimbar. Melihat suaminya hampir pingsan karena tekanan mental yang luar biasa, Maya memutuskan untuk berdiri, lalu berjalan anggun menaiki tangga panggung dengan penuh percaya diri. Ia mengambil alih mikrofon dari tangan Adrian yang gemetar, membiarkan pria itu mundur ke belakang bayang-bayang. Istrinya layaknya seorang pecundang yang tidak berguna. Terima kasih atas pidato pembukaan yang sangat emosional, suamiku sayang. Biar aku yang melanjutkan pemaparan mengenai masa depan gilang gemilang dari mahakarya kita bersama ini. Suaranya bergema kuat memecah kesunyian ballroom, seketika mengubah atmosfer ruangan menjadi penuh semangat dan antusiasme menyambut kepemimpinan sejati yang sudah lama menghilang. Maya menyampaikan visi bisnis jangka panjang dengan kejelasan dan ketegasan luar biasa, menguraikan strategi inovasi teknologi yang akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan tahun depan. Ia menyebutkan secara spesifik beberapa celah kerugian yang terjadi pada kuartal terakhir dan berjanji akan melakukan restrukturisasi besar-besaran untuk membersihkan benalu di manajemen. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan anak panah berapi yang menancap tepat di jantung Adrian dan Lydia yang kini pucat pasi menyadari ancaman pembersihan tersebut. Tepuk tangan riuh gemuruh meledak dari seluruh penjuru ruangan. Saat Maya menyelesaikan pidatonya, mengukuhkan posisinya sebagai penguasa tunggal yang paling dihormati malam ini, Lydia yang duduk di meja deretan kedua merasa dunianya runtuh. Seketika melihat wanita yang ia anggap bodoh, kini dia lu-elukan bak dewi penyelamat perusahaan. Seluruh kerja kerasnya memanipulasi direksi dan merancang kudeta saham terasa sia-sia belaka menghadapi kejeniusan strategi yang ditampilkan oleh istri sah direktur utama tersebut. Ia mengambil gelas anggurnya lalu meminum isinya dalam satu tegukan besar, berusaha menenangkan saraf-sarafnya yang menegang hebat akibat rasa malu yang tidak tertahankan. Namun rasa panas alkohol itu tidak mampu menghapus ketakutan membeku di dalam hatinya bahwa karir profesionalnya akan segera berakhir dengan sangat tragis. Setelah turun dari panggung diiringi tepuk tangan meriah,
Maya sengaja berjalan melewati meja tempat sang wakil direktur duduk sendirian dengan wajah ditekuk penuh kemarahan. Pidatoku tadi menyinggung masalah efisiensi manajemen, dan aku harap kau sudah mulai membereskan meja kerjamu dari sekarang. Lydia sayang, bisik Maya dengan sangat pelan. Kalimat itu diucapkan dengan nada begitu manis, namun memiliki efek sekuat pukulan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan mental wanita jalang di hadapannya. Lydia hanya bisa menunduk gemetar menahan air mata frustrasi yang mengancam akan tumpah mempermalukan dirinya sendiri di tengah pesta mewah milik musuh besarnya. Acara perayaan berlanjut dengan suasana meriah bagi para tamu undangan, namun terasa seperti siksaan neraka, tanpa akhir bagi Adrian beserta selingkuhannya yang semakin ketakutan. Maya menikmati malam itu dengan penuh kemenangan, berdansa bersama para investor senior, dan menempatkan dirinya sebagai pusat tata surya yang mengatur orbit seluruh perusahaan. Setiap tawa cerianya adalah sayatan pisau di hati suaminya yang kini menyadari betapa fatal kesalahannya karena telah membangunkan naga mematikan dari tidur lelapnya selama ini. Malam ini menandai titik balik bersejarah di mana kekuatan gelap para pengkhianat dihancurkan seutuhnya oleh cahaya kecerdasan seorang ratu yang sesungguhnya. Tepat pada tengah malam, Maya memutuskan untuk meninggalkan pesta tersebut setelah memastikan seluruh tujuannya menghancurkan mental kedua musuhnya telah tercapai dengan sangat sempurna malam ini. Ia berjalan melintasi lobi hotel dengan kepala tegak, memancarkan aura kemenangan absolut, meninggalkan suaminya yang tertunduk lesu di salah satu sudut bar hotel mewah. Sopir pribadinya segera membukakan pintu mobil sedan hitam yang telah menunggu setia di pelataran, siap mengantar sang ratu kembali ke istananya yang sangat tenang. Di dalam mobil, Maya memejamkan matanya sejenak, merasakan kepuasan luar biasa mengalir di setiap pembuluh darahnya setelah pertunjukan pembantaian mental yang sangat sukses. Ponselnya tiba-tiba bergetar memecah keheningan kabin mobil yang nyaman menampilkan nama Bima, sang pengacara andalan yang rupanya masih terjaga larut malam menunggunya kembali. "Nyonya, saya melihat rekaman pidato Anda malam ini, dan harus saya katakan itu adalah deklarasi perang paling berkelas yang pernah saya saksikan seumur hidup." Maya tersenyum mendengar pujian tulus tersebut, menyadari bahwa ia memiliki tim terbaik yang akan membantunya mengeksekusi langkah terakhir menuju kehancuran mutlak musuh-musuhnya besok. "Kita sudah membuat mereka panik setengah mati, Bima. Sekarang saatnya kita siapkan jaring besar untuk menangkap mereka saat mereka melakukan langkah putus asa." Sementara itu di kamar hotel pribadi yang dipesan khusus, Adrian dan Lydia terlibat dalam perdebatan sengit yang diwarnai oleh saling tuduh tanpa henti. "Kita harus mencairkan sisa dana darurat di rekening perusahaan besok pagi, lalu mentransfernya ke luar negeri sebelum istrimu benar-benar memecat kita secara paksa." Usulan gila Lydia tersebut langsung disetujui oleh Adrian yang akal sehatnya telah tertutup sepenuhnya oleh kepanikan luar biasa menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya dalam semalam. Mereka tidak menyadari bahwa rencana pelarian dana tersebut adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh sistem keamanan siber canggih milik Maya sejak awal. Langkah putus asa yang diambil oleh kedua pengkhianat ini akan menjadi bukti kriminal sempurna yang dibutuhkan Maya untuk menyeret mereka ke dalam jeruji besi. Ketamakan dan ketakutan telah membutakan mata mereka, membuat mereka berlari kencang menuju jurang kehancuran, tanpa menyadari jaring perangkap Maya yang terbentang sangat lebar di bawah. Sang ratu penguasa bisnis ini hanya perlu menunggu mangsanya menekan tombol transfer esok hari untuk menutup seluruh permainan kotor ini selama-lamanya tanpa sisa. Permainan psikologis malam ini telah sukses mengubah manusia cerdas menjadi hewan panik yang siap menggali kuburannya sendiri demi sebuah ilusi keselamatan yang fana. Pagi hari yang suram menyambut ibu kota dengan rintik hujan yang tak kunjung reda, seolah mencerminkan kekacauan pikiran Adrian dan Lydia saat ini. Di dalam ruang kerja rahasia yang tersembunyi jauh dari pantauan karyawan biasa, kedua pengkhianat itu duduk saling berhadapan dengan wajah tegang luar biasa. Mata mereka merah akibat kurang tidur semalaman suntuk, karena terus memikirkan cara melepaskan diri dari jerat mematikan yang sedang dipersiapkan oleh sang ratu perusahaan. Adrian terus-menerus mengusap wajahnya yang kasar dan berkeringat dingin, sementara Lydia menggigit kuku jarinya mencoba mencari celah keamanan dalam sistem jaringan internal.
Kita tidak punya pilihan lain selain mengeksekusi rencana transfer dana cadangan itu ke rekening luar negeri sekarang juga sebelum istrimu membekukan semuanya hari ini. Lydia berbicara dengan nada suara bergetar, namun dipenuhi ambisi gelap yang menolak untuk menyerah pada kekalahan, meskipun posisi mereka sudah sangat tersudut. Adrian menatap layar komputer dengan keraguan yang menyiksa sanubarinya, mengingat segala risiko hukum yang akan menimpanya jika transaksi ilegal bernilai fantastis ini sampai terlacak. Namun bayangan akan kemiskinan dan rasa malu yang menantinya membuat pria pengecut itu akhirnya mengangguk pelan menyetujui langkah bunuh diri yang disarankan selingkuhannya tersebut. Sementara itu, di sebuah ruang kendali rahasia yang berlokasi puluhan kilometer dari gedung utama perusahaan Sang Ratu Jenius Maya, sedang duduk bersandar tenang. Dikelilingi oleh 6 layar monitor besar yang memancarkan deretan kode rumit berwarna hijau, ia memantau setiap aktivitas digital musuhnya dengan ketelitian tingkat tinggi. Di sampingnya duduk pemuda ahli siber yang baru saja diselamatkannya dari pemecatan tidak adil tempo hari, dan kini bertindak sebagai algojo digital kepercayaannya. Jari jemari pemuda itu menari cepat di atas papan ketik merangkai algoritma jebakan mutakhir, yang akan merespons setiap pergerakan dana mencurigakan secara otomatis seketika. Nyonya, musuh kita baru saja membuka gerbang utama Peladen Keuangan Pusat menggunakan kata sandi, tingkat tinggi milik Direktur Utama, lapor sang peretas bersemangat. Maya tersenyum miring menatap layar utama yang menampilkan proses akses otentikasi rahasia milik suaminya yang seharusnya digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari kejahatan. Biarkan mereka masuk lebih dalam ke sistem kita, dan jangan hentikan prosesnya sampai mereka memasukkan angka nominal transaksi beserta nomor rekening tujuan akhir. Perintah itu diucapkan dengan ketenangan luar biasa, membuktikan kelihayan mental seorang ahli strategi yang membiarkan mangsanya merasa menang sesaat sebelum pintu sangkar dijatuhkan seutuhnya. Di ruang kerja rahasia Adrian, tangan sang direktur utama gemetar hebat saat mengetik deretan angka bernilai ratusan miliar rupiah ke dalam kolom transfer. Nominal ini merupakan seluruh sisa dana operasional perusahaan yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji ribuan karyawan dan melunasi hutang kepada banyak pemasok lokal. Lydia berdiri di belakangnya memberikan tekanan psikologis dengan terus mendesak kekasih gelapnya itu untuk segera menekan tombol persetujuan akhir sebelum ada yang curiga. Pria itu menelan ludah dengan susah payah menyadari bahwa begitu ia menekan tombol tersebut ia secara resmi menjadi seorang kriminal buronan kelas berat. Tekan saja tombol itu cepat, dan mari kita melarikan diri menggunakan jet pribadi menuju negara tempat tidak ada perjanjian ekstradisi internasional bagi kita. Bisikan racun wanita ambisius itu akhirnya berhasil mengalahkan sisa-sisa nurani dan ketakutan di dalam hati Adrian yang sudah sepenuhnya dikuasai keputusasaan mendalam. Dengan mata terpejam dan napas tertahan, jari telunjuknya menekan tombol kirim di atas papan ketik memulai proses pemindahan dana raksasa tersebut secara instan. Layar komputer segera menampilkan bilah pemrosesan berwarna biru yang terus bergerak perlahan menandakan sistem sedang memverifikasi tujuan aliran dana ilegal tersebut menuju sasarannya. Di ujung lain kota Maya menyaksikan indikator di layarnya berubah menjadi merah terang menunjukkan bahwa musuhnya telah sepenuhnya menelan umpan mematikan tanpa curiga. Kunci pergerakan mereka sekarang juga, dan putar balikan protokol keamanannya sehingga dana itu tertahan abadi di Peladen karantina yang tidak bisa. Perintah Maya dieksekusi dalam sepersekian detik oleh sang pemuda siber jenius yang dengan sigap mematikan seluruh pintu keluar dari jaringan server utama korporasi. Jaringan peretasan yang dibangun berlapis-lapis itu kini berfungsi layaknya jaring laba-laba baja menjerat setiap bit data yang berusaha melarikan diri keluar sana. Di dalam ruangan Adrian, bilah pemrosesan transfer yang tadinya berjalan lancar tiba-tiba berhenti tepat pada angka 99% tanpa alasan jelas. Pria itu memajukan wajahnya ke arah layar. Dengan mata terbelalak lebar merasakan hawa dingin mencekam mulai menjalar perlahan ke seluruh bagian tubuhnya seketika. Ada apa ini? Mengapa prosesnya terhenti? Padahal jaringan internet berfungsi normal, teriaknya frustrasi. Sambil memukul sisi meja kerjanya menggunakan tangan kosong dengan keras. Lydia segera mengambil alih kendali tetikus dan mencoba menyegarkan ulang halaman tersebut. Namun layar justru berubah menjadi hitam pekat memancarkan aura ancaman mengerikan.
Tiba-tiba di tengah layar hitam tersebut muncul sebuah pesan teks berwarna merah darah yang berkedip. Kedip menyilaukan mata kedua pengkhianat kotor itu. Akses ditolak karena transaksi teridentifikasi sebagai penggelapan dana korporat tingkat tinggi dan seluruh bukti digital telah diamankan secara otomatis oleh sistem pertahanan keamanan pusat. Pesan singkat tersebut bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepala Adrian, membuat pria itu jatuh terduduk lemas di kursinya kehilangan seluruh tenaganya. Wajah Lydia berubah seputih kertas saat menyadari bahwa bukan hanya transfer tersebut gagal, melainkan mereka baru saja mengantarkan bukti kejahatan langsung ke pihak berwajib. Ini pasti ulah istrimu yang licik itu, dia sudah tahu semuanya, dan sengaja menjebak kita masuk ke dalam perangkap mengerikan ini sejak awal. Lydia menjerit histeris sambil melemparkan setumpuk dokumen ke udara meratapi kehancuran karir cemerlang yang selalu ia banggakan di hadapan banyak kolega bisnis selama ini. Ia berlari mondar-mandir di dalam ruangan sempit tersebut seperti seekor tikus yang terjebak di dalam labirin tanpa ada satupun celah untuk melarikan diri. Kepanikan yang selama ini ia tutupi rapat-rapat kini meledak menghancurkan topeng profesionalisme palsu yang selalu menjadi senjata utamanya memanipulasi banyak orang penting. Adrian menutupi wajahnya dengan kedua tangan meratapi kebodohannya sendiri karena berani melawan seorang wanita jenius yang telah membesarkan nama perusahaan ini sejak nol. Ia menyadari bahwa segala rencana brilian yang dibisikkan Lydia ternyata hanyalah ilusi bodoh yang mengantarkannya langsung menuju palung kehancuran paling gelap di dunia nyata. Semua aset uang masa depan dan reputasinya telah hancur lebur, berkeping-keping tanpa ada sisa sedikit pun untuk digunakan kembali sebagai modal perlawanan berikutnya. Ketakutan akan dinding penjara yang dingin mulai membayangi pikirannya, membuat pria itu menangis tanpa air mata di dalam ruangan kerja mewahnya yang kini terkutuk. Di ruang kendali Maya mengamati ekspresi keputusasaan musuh-musuhnya melalui kamera keamanan tersembunyi yang diretas khusus untuk menikmati kemenangan mutlaknya hari ini. Salin semua data riwayat aktivitas transaksi tadi, beserta alamat protokol internet komputer mereka dan kirimkan langsung ke firma hukum Bima untuk segera diproses secara legal. Maya memberikan instruksi terakhir kepada ahli sibernya dengan suara tenang, namun memiliki bobot penghancur yang sama besarnya dengan bom nuklir bagi kedua pelaku kejahatan. Bukti digital tak terbantahkan tersebut adalah stempel mematikan yang akan mengunci nasib Adrian dan Lydia di hadapan majelis hakim pengadilan pada saat persidangan tiba. Sang ahli siber mengangguk patuh, lalu mengeksekusi kompresi data tingkat lanjut untuk mengirimkan paket berkas kejahatan tersebut menuju peladen firma hukum rahasia mereka. Proses berjalan mulus tanpa hambatan sedikit pun berkat infrastruktur jaringan luar biasa yang telah dibangun ulang oleh Maya sejak malam pengkhianatan menyakitkan tersebut terjadi. Maya berdiri dari kursi nyamannya lalu berjalan menuju jendela besar menatap panorama hiruk-pikuk kota metropolitan yang terlihat begitu kecil dari ketinggian ruangannya. Rintik hujan mulai mereda menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan seolah-olah langit pun ikut merayakan keberhasilan pembersihan benalu dari dalam tubuh perusahaan besarnya. Telepon seluler Maya berdering memecah keheningan ruangan yang menenangkan itu, menampilkan nama Bima yang menelepon untuk mengonfirmasi penerimaan seluruh bukti penting tersebut seketika. Nyonya, saya telah menerima seluruh data krusial itu, dan ini adalah bukti perampokan korporat yang paling sempurna, tanpa cacat celah hukum sama sekali. Kita sekarang memiliki kekuatan absolut untuk meminta penegak hukum membekukan seluruh aset pribadi mereka sebagai langkah ganti rugi atas kerusakan material perusahaan ini. Suara pengacara veteran itu terdengar sangat puas menyadari kerja keras tim bayangan mereka selama beberapa hari terakhir telah membuahkan hasil kemenangan mutlak tak terbantahkan. Bagus sekali, Bima, siapkan seluruh dokumen hukum untuk pemecatan tidak hormat dan tuntutan pidana berlapis bagi mereka berdua sebelum matahari terbit esok hari. Aku ingin Adrian memanggil rapat dewan direksi darurat besok pagi dan di sanalah aku akan memenggal kepalanya secara kiasan di hadapan seluruh pemegang saham. Maya memberikan perintah dengan nada dingin mematikan layaknya seorang komandan perang yang bersiap menghabisi musuh utamanya pada pertempuran terakhir yang paling menentukan takdir. Hari perhitungan telah tiba, dan tidak ada satu malaikat pun yang bisa menyelamatkan Adrian beserta wakil direkturnya dari kemurkaan absolut sang ratu bisnis.
Di tengah kekacauan ruangan rahasianya, Lydia yang sudah kehilangan akal sehat mulai menyerang Adrian dengan pukulan bertubi-tubi melampiaskan seluruh rasa frustrasi terpendam. Kau pria bodoh tidak berguna gara-gara mengikuti semua kebodohanmu ini. Aku terancam membusuk di penjara kumuh selama sisa hidupku yang berharga ini. Jeritan melengking wanita itu bergema pantul memantul pada dinding ruangan. Kedap suara menciptakan suasana horor yang semakin mencekik leher Adrian yang masih terdiam. Pria itu tidak melawan sama sekali, membiarkan pukulan lemah selingkuhannya mendarat di dada, dan lengannya seakan pukulan itu adalah hukuman pantas bagi pengkhianatannya. Hentikan semua keributan gila ini, Lydia, karena memukulku tidak akan menghapus bukti kejahatan yang sudah terekam di dalam peladen utama perusahaan besar ini. Adrian menahan kedua pergelangan tangan selingkuhannya dengan cengkraman kasar, menyadarkan wanita ambisius itu bahwa pertengkaran internal tidak akan membawa mereka keluar dari neraka. Kita harus mencari alasan logis untuk memutarbalikkan fakta dan menuduh Maya menggunakan peretas bayaran untuk menjebak kita dalam skandal penggelapan dana raksasa ini. Otak licik sang pria tiba-tiba bekerja mencari jalan keluar kotor, meskipun kemungkinannya sangat kecil untuk berhasil mengelabui sistem hukum negara yang kuat. Lydia mendengus kasar menertawakan gagasan bodoh yang baru saja dilontarkan kekasihnya itu, sambil mengusap air mata yang merusak riasan wajah cantiknya secara berantakan. Kau pikir hakim akan percaya bahwa seorang ibu rumah tangga mampu menyewa peretas profesional untuk menjebol sistem perbankan paling aman di negara ini? Maya sudah selangkah lebih maju dari kita. Sejak awal dia menyembunyikan taringnya dan membiarkan kita menggali kuburan sendiri dengan kepanikan yang sangat bodoh. Wanita itu akhirnya mengakui kekalahan mutlak. Mereka merasakan keputusasaan merayap masuk ke dalam tulang. Tulangnya membekukan setiap sisa ambisi yang pernah ia miliki. Malam menjelang menutupi ibu kota metropolitan dengan selimut kegelapan, namun tidak ada sedikit pun kedamaian yang dirasakan oleh kedua pengkhianat kotor tersebut. Adrian memutuskan untuk kembali ke rumah megahnya dengan harapan tipis bisa memohon ampun pada istrinya sebelum dewan direksi mengadakan pertemuan esok harinya. Ia menyetir mobilnya menembus kemacetan malam dengan pikiran kosong, berkali-kali membayangkan Maya akan mengusirnya layaknya seekor anjing kurap yang sangat menjijikkan. Rasa penyesalan yang terlambat mulai menggerogoti hatinya, menyadari bahwa nafsu sesaat telah menghancurkan kerajaan bisnis luar biasa yang dibangun bersama istri jeniusnya. Setibanya di rumah mewah tersebut, Adrian mendapati seluruh penjaga keamanan berdiri tegap di depan pintu utama menghalangi langkahnya untuk masuk ke dalam. Maaf tuan rumah, perwakilan kuasa hukum Nyonya Besar menginstruksikan kami untuk tidak mengizinkan Anda melangkah masuk ke dalam area properti pribadi ini. Seorang kepala satpam yang dulunya selalu menunduk hormat padanya kini berbicara dengan nada tegas dan dingin, memancarkan ketidakpedulian mutlak terhadap mantan majikannya. Adrian terbelalak, tidak percaya koper pakaiannya sudah tergeletak rapi di teras depan, menandakan pengusiran formal yang dilakukan tanpa belas kasihan sama sekali. Ini rumahku, kalian tidak berhak mengusirku seperti gembel jalanan. Biarkan aku bertemu istriku sekarang juga, teriak. Adrian histeris mencoba menerobos barisan penjaga. Namun dua orang satpam berbadan kekar segera menahan bahunya dengan cengkeraman kuat layaknya jepitan besi, memaksa pria itu mundur menjauhi pintu utama. Nyonya Besar tidak ingin melihat wajah Anda lagi tuan, dan dokumen perceraian beserta perintah penahanan jarak akan dikirimkan ke kantor Anda besok. Kalimat tegas satpam itu menghantam telak sisa harga diri sang pria pengecut, meruntuhkan seluruh dominasinya menjadi debu yang tertiup angin malam dingin. Di lantai atas rumah mewah tersebut, Maya berdiri di balik tirai jendela kamarnya menyaksikan adegan memalukan suaminya di halaman depan dengan tenang. Ia memegang segelas susu hangat, membiarkan matanya meresapi pemandangan kehancuran pria yang pernah berjanji mencintai serta melindunginya seumur hidup di altar pernikahan. Tidak ada sedikit pun belas kasihan yang tersisa di dalam hatinya, karena Adrian telah menginjak-injak kepercayaan murni tersebut demi keserakahan buta. Pria itu kini hanya tampak seperti seekor serangga kecil merana yang sedang meronta di tengah jaring laba-laba baja yang sangat kuat. Maya membalikkan badannya dan melangkah anggun menuju meja kerjanya yang luas, bersiap untuk meninjau kembali naskah pidato pemecatan yang akan dibacakan besok. Setiap kata yang tertulis di atas kertas putih itu diukir menggunakan ketegasan absolut,
mencerminkan otoritas seorang pemimpin sejati yang tidak pernah kompromi. Ia memastikan bahwa besok adalah panggung teater terakhir bagi Adrian dan Lydia, di mana mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Malam itu sang ratu tertidur lelap tanpa beban pikiran, menyadari bahwa jaring perangkap sempurnanya telah mengunci mati masa depan kedua pengkhianat kotor. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat terang menyinari kaca gedung pencakar langit Horizon Group, seolah memberikan energi baru bagi kebangkitan sang pemimpin asli. Para karyawan berdatangan dengan wajah tegang, menyadari bahwa rapat Dewan Direksi Darurat yang dijadwalkan pagi ini akan membawa perubahan besar bagi perusahaan. Di ruang tunggu Dewan, Adrian duduk dengan wajah kuyu, dan tubuh bergetar hebat, tidak berani menatap satupun kolega yang melintas di depannya. Ia tahu bahwa ketukan palu persidangan rapat hari ini akan menjadi melodi kematian paling menyakitkan yang mengakhiri seluruh kebanggaan dan karir puncaknya. Lydia yang baru saja tiba juga tidak terlihat lebih baik dengan riasan tebal yang gagal menutupi lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Wanita ambisius itu berjalan gontai tanpa sisa kesombongan sedikit pun, menghindari tatapan mencibir dari para asisten yang biasanya selalu menunduk takut padanya. Kehancuran mental telah sepenuhnya menggerogoti pertahanan kedua pengkhianat itu, menjadikan mereka layaknya cangkang kosong yang menunggu untuk dihancurkan menjadi debu oleh Maya. Rapat dewan akan segera dimulai dan jaring yang disebar semalam kini siap diangkat membawa tangkapan kotor menuju altar persembahan sang ratu. Pintu ganda ruang rapat utama terbuka secara perlahan, mengundang masuk para petinggi perusahaan beserta dua pesakitan yang berjalan layaknya zombie tanpa jiwa. Maya sudah duduk anggun di kursi kehormatan, memancarkan wibawa absolut yang langsung membungkam seluruh ruangan menjadi hening layaknya sebuah kuburan suci besar. Ketukan jari lentiknya di atas meja kayu jati bergema tajam di telinga. Setiap orang menandakan bahwa pengadilan tanpa ampun akan segera dimulai. Tidak ada tempat bersembunyi lagi bagi Adrian dan Lydia, karena kebenaran akan segera terungkap, menghancurkan tirai kebohongan yang selama ini mereka rajut. Adrian mencoba membuka rapat darurat tersebut dengan sisa keberanian yang ia miliki, meskipun suaranya terdengar sangat parau dan bergetar menahan ketakutan luar biasa. Selamat pagi Dewan Direksi yang terhormat, kita berkumpul hari ini untuk membahas restrukturisasi manajemen dan beberapa masalah operasional mendesak, ucap pria itu terbata-bata. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimat pembukanya, Maya mengangkat sebelah tangannya dengan gerakan perlahan namun penuh otoritas yang seketika membungkam mulut suaminya secara total. Sang ratu tersenyum sangat dingin, seakan sedang melihat pertunjukan badut menyedihkan yang berusaha keras menyelamatkan sisa martabatnya yang hancur lebur tanpa sisa. Biarkan saya yang mengambil alih jalannya pertemuan sangat penting ini, karena topik yang akan kita bahas jauh lebih krusial daripada sekadar restrukturisasi dangkal belaka. Maya berdiri dari kursinya, lalu menatap lurus ke arah para pemegang saham, memancarkan wibawa kepemimpinan sejati yang selama ini hilang dari pucuk pimpinan perusahaan mereka. Hari ini kita akan melakukan pembersihan total terhadap parasit berbahaya yang telah menggerogoti aset berharga perusahaan kita selama berbulan-bulan tanpa kalian sadari sama sekali. Adrian menelan ludah dengan susah payah, merasakan jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit, menyadari bahwa hari penghakimannya telah benar-benar dimulai sekarang. Maya memberikan isyarat anggukan kecil kepada Bima yang langsung berdiri dan menyalakan proyektor raksasa di belakang meja bundar Dewan Direksi, memecah keheningan ruangan dramatis. Layar raksasa tersebut seketika menampilkan rentetan angka merah menyala yang merupakan bukti aliran dana ilegal dari kas utama perusahaan menuju rekening perusahaan fiktif luar negeri. Para anggota Dewan Direksi mulai berbisik-bisik dengan nada terkejut serta marah ketika menyadari bahwa nilai kerugian yang terpampang di sana mencapai ratusan miliar rupiah. Lydia memejamkan matanya rapat-rapat, tidak sanggup melihat bukti kejahatannya sendiri dipaparkan secara telanjang di hadapan para penguasa tertinggi industri pertambangan ini. Seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat secara jelas di layar ini, terdapat upaya sistematis untuk menggelapkan aset perusahaan melalui celah laporan keuangan manipulatif. Bima berbicara dengan suara bariton tegas, mengarahkan pena laser merah tepat pada nama Adrian dan Lydia yang tercantum jelas sebagai otorisator transaksi haram tersebut. Dokumen ini adalah hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim forensik digital independen.
Kami membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi secara masif dan sangat terstruktur. Adrian mencoba berdiri untuk membantah tuduhan tersebut, namun lututnya terasa terlalu lemah, sehingga ia kembali jatuh terduduk lemas di kursinya dengan wajah pucat pasi. Itu semua adalah fitnah keji yang dirancang khusus untuk menjatuhkan kredibilitas kepemimpinanku. Kalian tidak boleh percaya pada data palsu yang direkayasa oleh peretas bayaran ini. Adrian berteriak dengan suara sumbang memecah atmosfer ruangan yang kaku, berusaha mati-matian membangun tembok pertahanan terakhirnya di tengah serangan telak yang menghancurkannya tersebut. Ia menunjuk ke arah istrinya dengan jari bergetar hebat, melontarkan tuduhan balik yang terdengar sangat menyedihkan dan tidak berdasar sama sekali di telinga para pendengar. Maya sama sekali tidak terpengaruh oleh amukan putus asa suaminya, melainkan hanya menatap pria itu menggunakan sorot mata merendahkan yang sangat menusuk jiwa. Fitnah adalah kata yang terlalu suci. Sang ratu memberikan isyarat kedua. Dan seketika itu juga sistem pengeras suara di ruangan tersebut memutar rekaman suara percakapan menjijikan antara Adrian serta selingkuhannya. Suara Lydia terdengar sangat jelas merencanakan manipulasi hukum untuk merampas saham perusahaan. Sementara Adrian merespons dengan tawa meremehkan yang mengiris hati setiap pendengarnya pagi itu. Keheningan mutlak kembali menyelimuti ruangan rapat. Sementara setiap anggota dewan direksi menatap kedua pengkhianat itu dengan tatapan jijik luar biasa yang tidak tertahankan. Lydia tidak bisa lagi menahan tekanan mental yang menghancurkan seluruh kewarasannya. Lalu ia tiba-tiba berlutut di lantai, sambil menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan. Ini semua ide gila Adrian, dia yang memaksaku mengikuti rencana kotor ini dan mengancam memecatku jika aku berani menolak perintahnya sebagai direktur perusahaan. Wanita ambisius itu dengan cepat mengkhianati kekasih gelapnya sendiri demi menyelamatkan sisa hidupnya, menunjukkan betapa rapuhnya ikatan kesetiaan yang dibangun di atas fondasi kejahatan keji. Para dewan direksi menggelengkan kepala melihat pemandangan memalukan tersebut, merasa muak melihat pimpinan mereka bertindak layaknya tikus got yang saling menggigit saat terjebak. Kau wanita jalang pengkhianat, berani-beraninya kau melemparkan seluruh kesalahan ini kepadaku. Padahal kau yang selalu merengek meminta harta dan kekuasaan mutlak setiap malam kelam. Adrian membentak selingkuhannya dengan urat leher menonjol keluar, kehilangan seluruh kendali emosinya di hadapan kolega bisnis yang selama ini selalu menghormatinya tanpa syarat. Pria pengecut itu hampir melangkah maju untuk memukul Lydia. Namun dua orang petugas keamanan berbadan besar segera masuk menahan tubuhnya dengan cengkeraman baja yang sangat menyakitkan. Maya menyaksikan pertengkaran hina antara dua musuhnya dengan senyuman puas, seolah menikmati pertunjukan teater tragis paling menghibur yang pernah dipentaskan di dunia. Cukup, pertunjukan menjijikan kalian sudah melampaui batas kewajaran dan menodai kehormatan ruangan suci perusahaan yang telah aku bangun menggunakan darah serta air mata pengorbanan berharga. Suara Maya memotong pertengkaran mereka, layaknya pedang tajam membelah udara, memulihkan kembali suasana tertib di dalam ruang rapat besar dewan direksi tersebut secara instan. Adrian dan Lydia langsung terdiam, membeku, keringat dingin terus mengucur deras dari dahi. Mereka menyadari bahwa nasib mereka sepenuhnya berada di ujung telunjuk Ratu Agung. Para pemegang saham menatap Maya dengan kekaguman besar, mengakui secara batin bahwa wanita tangguh inilah pemimpin sejati yang sangat pantas memegang kekuasaan. Mari kita lanjutkan pada bagian paling menarik dari presentasi pagi ini, yaitu upaya pelarian dana putus asa yang kalian berdua lakukan malam tadi secara diam-diam. Bima kembali menekan remote proyektor, menampilkan riwayat aktivitas sistem perbankan internal yang diblokir otomatis oleh program keamanan mutakhir, buatan tim peretas andalan milik Nyonya Besar. Terpampang jelas rincian nominal ratusan miliar rupiah yang gagal ditransfer, beserta jejak akses menggunakan kata sandi milik Direktur Utama menuju negara bebas ekstradisi internasional sana. Dewan direksi terhenyak, beberapa di antaranya memukul meja dengan keras, merasa sangat dikhianati oleh upaya perampokan brutal terhadap modal murni korporasi. Ini adalah tindak pidana korupsi kelas berat yang tidak bisa dimaafkan sedikit pun. Kita harus segera menyeret mereka berdua ke pihak kepolisian tanpa penundaan lagi. Salah seorang pemegang saham senior berdiri menunjuk wajah Adrian dengan kemarahan meluap, mewakili perasaan seluruh peserta rapat yang hadir pagi ini secara sangat utuh.
Kalian berdua mengkhianati kepercayaan investor dan berencana menelantarkan ribuan karyawan setia yang menggantungkan hidup keluarga mereka pada keberhasilan operasional harian perusahaan raksasa kita bersama ini. Adrian menundukkan wajahnya dalam-dalam, tidak sanggup menahan tatapan benci serta kemarahan luar biasa yang diarahkan padanya dari segala penjuru ruangan tertutup yang sangat menyesakan. Sebagai pemegang saham mayoritas mutlak yang sah, saya mengusulkan pemecatan tidak hormat untuk posisi direktur utama dan wakil direktur saat ini pada detik ini juga. Maya mengucapkan kalimat penjatuhan hukuman tersebut dengan artikulasi sangat jelas dan tenang, memastikan setiap kata meresap dalam benak kedua pengkhianat kotor di hadapannya secara utuh. Saya juga telah menginstruksikan tim kuasa hukum Bima melayangkan gugatan perdata menuntut ganti rugi atas kerusakan reputasi serta kerugian material yang sengaja mereka timbulkan bersama. Seluruh anggota Dewan Direksi secara serentak mengangkat tangan kanan mereka menyetujui usulan Sang Ratu tanpa ada satupun keraguan atau perdebatan yang tercipta dalam rapat. Keputusan telah disahkan secara bulat, maka mulai detik ini, Adrian dan Lydia tidak lagi memiliki wewenang atau hak apapun di dalam lingkup perusahaan raksasa ini. Maya mengetuk palu kayu di atas meja dengan satu ketukan keras yang bergema seperti vonis kematian bagi karir profesional kedua musuh bebuyutannya tersebut. Seketika, palu itu menghancurkan seluruh kebanggaan, kesombongan, dan kekuasaan palsu yang selama ini dipinjamkan oleh Maya kepada pria bodoh yang tidak tahu cara berterima kasih kepadanya. Air mata keputusasaan akhirnya menetes dari sudut mata Adrian, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir tragis, lalu digantikan oleh bayang-bayang gelap dari jeruji penjara. Seret mereka berdua keluar dari ruanganku sekarang, dan serahkan langsung kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu di lobi gedung bawah sedari tadi pagi untuk penangkapan. Perintah Maya dieksekusi cepat oleh para petugas keamanan yang langsung menarik kerah baju Adrian, serta lengan Lydia paksa tanpa memedulikan rintihan kesakitan mereka berdua sedikit pun. Lydia mencoba memberontak sambil terus meracau tidak jelas seperti orang gila, sementara Adrian hanya pasrah diseret keluar, layaknya karung sampah busuk yang mencemari lingkungan kerja sehat. Sepanjang lorong gedung karyawan berkumpul menyaksikan kejatuhan mengerikan dua tiran arogan tersebut dengan perasaan lega dan kepuasan luar biasa memenuhi rongga dada. Setelah ruangan kembali hening, Maya menarik napas dalam membuang sisa energi negatif yang ditinggalkan oleh dua pengkhianat kotor tersebut dari sekelilingnya secara total dan absolut. Ia menatap anggota dewan yang masih terdiam mengagumi ketegasan Sang Ratu, lalu memberikan senyum profesional yang menenangkan hati setiap investor cemas di dalam ruangan rapat sana. Badai telah berlalu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saatnya kita menata ulang puing kerusakan untuk membangun kembali kejayaan perusahaan ini menjadi jauh lebih kuat. Saya mengambil alih posisi direktur utama secara permanen mulai hari ini dan memastikan pertumbuhan keuntungan berlipat ganda dalam kuartal mendatang secara pasti menjanjikan keberhasilan. Pernyataan optimis tersebut langsung disambut dengan gemuruh tepuk tangan meriah dari seluruh anggota Dewan Direksi yang lega karena investasi mereka kembali berada di tangan sang jenius. Mereka sangat menyadari bahwa Maya adalah arsitek sejati di balik kesuksesan awal perusahaan dan kembalinya sang pendiri merupakan jaminan kualitas kepemimpinan yang sungguh tidak tertandingi. Kepercayaan mutlak dipulihkan secara penuh, membuat harga saham perusahaan yang sempat goyah kini diproyeksikan melonjak tajam, menyusul berita pergantian kepemimpinan yang sangat berani dan revolusioner ini. Maya mengakhiri rapat dengan anggun, menutup lembaran sejarah kelam pengkhianatan dan membuka babak baru kejayaan luar biasa di bawah kendali mutlaknya. Sang Ratu penguasa melangkah keluar dari ruang rapat dengan punggung tegak melintasi koridor utama, yang kini terasa jauh lebih bercahaya dan bebas dari belenggu rasa ketakutan. Para karyawan yang berpapasan dengannya segera menundukkan kepala dengan rasa hormat tulus, bukan sekadar ketakutan palsu seperti yang selalu mereka tunjukkan kepada jajaran petinggi manajemen lama. Maya tersenyum hangat kepada mereka, mengembalikan aura kekeluargaan yang sempat hilang ditelan. Ambisi serakah mantan suaminya dan selingkuhannya yang kini sedang menuju penderitaan mutlak mereka sendiri. Tujuannya sekarang adalah ruang kerja direktur utama yang akan segera dibersihkan dari segala jejak menjijikan sisa peninggalan masa kelam tersebut secara menyeluruh. Ketika pintu ganda berbahan kayu jati yang kokoh itu terbuka,
Maya disambut oleh aroma kopi basi dan kertas berserakan yang mencerminkan kekacauan kepanikan luar biasa Adrian. Ia memerintahkan petugas kebersihan untuk mengosongkan seluruh isi ruangan termasuk membuang sofa kulit hitam. Menjijikkan tempat ia memergoki perselingkuhan murahan pemicu badai kemurkaannya pada sore itu. Ganti seluruh perabot di ruangan ini dengan desain minimalis elegan. Dan pastikan tidak ada satu barang pun peninggalan manajemen lama yang tersisa di sini esok pagi hari. Perintah itu adalah simbol pemurnian mutlak yang ia jalankan untuk menghapus bayang-bayang parasit kotor pengganggu dari lingkungan mahakarya bisnis kesayangannya. Sambil menunggu petugas kebersihan bekerja, Maya berdiri di depan jendela kaca raksasa memandang panorama ibu kota yang terlihat sibuk di bawah naungan awan putih bersinar terang. Angin kemenangan berhembus menyejukkan sanubarinya menyapu bersih segala rasa sakit, serta kekecewaan yang sempat merobek hatinya, saat pertama kali menyadari pengkhianatan menyakitkan dari sang suami palsu. Ia kini berdiri di puncak tertinggi kekuasaannya tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang pria lemah yang hanya memanfaatkannya demi mengeruk keuntungan materi haram secara besar-besaran. Wanita mandiri itu telah menemukan kembali jati dirinya yang sangat kuat layaknya berlian berharga yang tercipta melalui tekanan panas ekstrem. Ponsel pintarnya berdering pelan memecahkan keheningan pikiran, menampilkan nama Bima yang menelpon untuk memberikan laporan terbaru mengenai proses hukum penahanan dua pelaku kejahatan korporat menjijikan tersebut seketika. Nyonya mereka berdua telah resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atas tuduhan pencucian uang dan penipuan korporasi berskala raksasa nasional. Bukti digital yang dikumpulkan sangat sempurna sehingga pengacara pembela mereka langsung mengundurkan diri, karena tidak melihat sedikitpun peluang untuk memenangkan kasus kotor penuh keputusasaan tersebut. Maya tersenyum puas mendengar kabar luar biasa itu menyadari jaring perangkapnya bekerja sempurna persis seperti kalkulasi matematika tingkat tinggi yang presisi. Teruskan pekerjaan luar biasamu. Bima pastikan semua aset properti atas nama Adrian dibekukan dan dialihkan kembali kepada perusahaan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian imaterial yang disengaja. Aku tidak ingin memberikan celah sekecil apapun bagi mereka untuk bernapas lega di dalam sel tahanan, karena mereka harus membayar mahal setiap kebohongan yang sengaja ditanam. Pertempuran mematikan ini dimenangkan secara spektakuler oleh sang ratu jenius, menegaskan pepatah lama bahwa pembalasan dendam adalah hidangan paling lezat ketika disajikan dalam keadaan sangat beku. Maya mengakhiri panggilan tersebut lalu menatap masa depan dengan mata bersinar menyongsong fajar baru bagi kerajaan bisnis raksasanya dengan dominasi penuh. Tidak ada yang lebih memuaskan selain melihat keadilan ditegakkan bukan oleh keajaiban takdir, melainkan lewat kekuatan strategi brilian yang dirajut, menggunakan kesabaran serta kecerdasan absolut seorang wanita tangguh. Horizon Group kini telah sepenuhnya kembali ke pelukan ibu kandungnya yang siap memberikan perlindungan maksimal dari segala ancaman parasit tamak di dunia luar maupun dalam perusahaan. Adrian mungkin pernah merasa dirinya sebagai raja berkuasa di atas segalanya. Namun ia hanyalah pion kecil yang mudah dikorbankan di atas papan catur kehidupan Maya yang gemilang. Permainan ini berakhir dramatis dan sang pemenang tunggal berdiri teguh di puncak gunung kejayaan yang sama sekali tidak terbantahkan. Ruang interogasi yang dingin dan berbau lembab menjadi saksi bisu atas kehancuran total yang kini menimpa Adrian setelah masa kejayaan palsunya. Benar-benar berakhir tragis. Pria yang dahulunya selalu mengenakan setelan jas mewah seharga ratusan juta itu kini hanya memakai seragam tahanan berwarna jingga terang yang terlihat sangat kusam. Cahaya lampu neon yang berkedip di atas kepalanya mempertegas garis wajahnya yang menua drastis dalam semalam akibat tekanan mental yang luar biasa berat menghancurkan jiwanya. Petugas kepolisian meletakkan tumpukan dokumen tebal berisi bukti transaksi ilegal yang tidak bisa disangkal, sedikit pun memaku nasib sang pengkhianat di balik jeruji besi dingin. Di ruangan sebelah Lydia juga mengalami nasib serupa atau bahkan jauh lebih menyedihkan karena seluruh kesombongan yang selalu menjadi senjata utamanya telah sirna seutuhnya. Wanita ambisius itu terus menangis meratapi karirnya yang hancur berkeping-keping menyadari bahwa tidak akan ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penjahat korporat. Ia mencoba merayu detektif yang memeriksanya menggunakan sisa-sisa pesonanya.
Namun petugas penegak hukum itu hanya memandangnya dengan tatapan jijik penuh penghinaan yang menyakitkan. Tidak ada lagi jalan keluar bagi sang wakil direktur jalan tersebut, karena Maya telah memastikan jaring hukum menjeratnya sangat kuat tanpa ampun sedikit pun. Proses peradilan berjalan dengan kecepatan luar biasa, berkat kelengkapan bukti forensik digital sempurna yang diserahkan langsung oleh Bima beserta tim hukum bayangan milik Nyonya Besar. Media massa nasional memberitakan skandal perampokan korporat terbesar dekade ini menjadikan wajah Adrian dan selingkuhannya sebagai simbol keserakahan menjijikan di berbagai halaman depan surat kabar. Opini publik dengan cepat berbalik mendukung gas yang diambil oleh istri sah sang mantan direktur utama yang kini diakui sebagai pahlawan penyelamat aset bangsa. Skandal ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh eksekutif bisnis di negeri ini tentang bahaya fatal mengkhianati kepercayaan dalam mengelola perusahaan raksasa berskala internasional yang penting. Sementara badai hukum terus menyapu bersih sisa-sisa kotoran dari masa lalu, Maya justru memulai hari pertamanya sebagai direktur utama resmi dengan sangat tenang. Ruang kerjanya telah diubah total menjadi mahakarya desain minimalis yang memancarkan aura elegan berkelas, menggantikan seluruh perabot norak peninggalan manajemen lama yang memalukan. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela kaca raksasa, menyinari meja kayu mahoni solid, tempat sang ratu duduk menyusun rencana besar ekspansi global perusahaannya tersebut. Tidak ada lagi keraguan atau bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya, karena wanita jenius ini telah sepenuhnya berdamai dengan luka pengkhianatan suaminya secara paripurna. Pertemuan perdana bersama seluruh jajaran manajer senior digelar dengan suasana penuh semangat yang belum pernah dirasakan selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan diktator sebelumnya. Maya memaparkan visi inovasi teknologi ramah lingkungan yang akan menjadikan perusahaan mereka pelopor industri pertambangan modern dengan standar etika kerja paling tinggi di kawasan. Para karyawan yang dulu selalu bekerja di bawah ancaman kini mendengarkan pemaparan tersebut dengan mata berbinar merasakan harapan baru yang sangat menjanjikan masa depan cerah. Maya membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari penindasan melainkan dari kemampuan menginspirasi tim untuk mencapai potensi terbaik mereka demi kesuksesan bersama yang berkelanjutan. Bulan berganti bulan perusahaan yang sempat berada di ambang kehancuran itu kini melesat maju bagaikan roket menembus rekor laba tertinggi dalam sejarah korporasi mereka. Kepercayaan investor asing kembali pulih sepenuhnya, bahkan meningkat tajam setelah melihat stabilitas dan transparansi keuangan yang diterapkan secara ketat oleh sang pemimpin baru tersebut. Maya memastikan bahwa setiap celah korupsi masa lalu ditutup rapat melalui sistem audit berlapis yang dikelola oleh tim keamanan siber andalannya yang sangat setia. Pemuda peretas jenius yang pernah diselamatkannya kini menjabat sebagai kepala divisi keamanan digital yang memiliki otoritas penuh mengawasi setiap pergerakan data sensitif perusahaan besar itu. Pada hari pembacaan vonis hukuman mati bagi karir mantan suaminya, Maya memutuskan untuk hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri ibu kota. Ia duduk di kursi barisan paling depan mengenakan setelan jas hitam elegan yang mencerminkan ketegasan absolut seorang penonton yang sangat netral dan tidak tersentuh emosi. Hakim ketua mengetuk palu keadilannya menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat bagi kedua terdakwa yang terbukti bersalah secara sah. Suara ketukan palu itu menggema ke seluruh penjuru ruangan menjadi melodi perpisahan terakhir yang menutup lembaran kelam kehidupan sang ratu dari masa lalu menyakitkannya. Adrian sempat menoleh ke arah mantan istrinya, sesaat sebelum petugas kepolisian menggiringnya kembali menuju sel tahanan kumuh yang akan menjadi rumah barunya kelak. Tatapan pria pengecut itu dipenuhi oleh penyesalan luar biasa yang sangat menyiksa relung jiwanya memohon secercah belas kasihan yang tidak akan pernah ia dapatkan lagi. Namun Maya hanya membalas tatapan menyedihkan itu dengan sorot mata sedingin es tanpa ekspresi sedikit pun membiarkan mantan suaminya tenggelam dalam lautan keputusasaan abadi selamanya. Pria itu kini telah mati di dalam benaknya tidak lebih dari sekadar debu kenangan buruk yang telah berhasil dibersihkan dari jalur kehidupannya yang gemilang. Di sisi lain ruang sidang Lydia harus diseret paksa oleh para penjaga, karena wanita itu jatuh pingsan saat mendengar vonis berat yang menimpanya. Ambisi gila untuk merebut posisi puncak melalui jalan pintas perselingkuhan murahan
justru mengantarkannya menuju neraka duniawi terburuk yang merampas seluruh kebebasan masa mudanya. Tidak ada kolega bisnis atau teman sosialita yang bersedia menjaminnya karena reputasinya telah hancur lebur menjadi aib memalukan di mata masyarakat kelas atas ibu kota. Kegagalan tragis sang wakil direktur ini menjadi bukti nyata bahwa keserakahan tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan melawan kecerdasan strategi murni dan keadilan sejati. Keluar dari gedung pengadilan, Maya disambut oleh kilatan lampu kamera puluhan wartawan yang telah menunggunya di anak tangga marmer putih sejak pagi hari. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat mantan suami Anda dijatuhi hukuman berat, Nyonya Maya? Maya tanya seorang jurnalis senior yang menyorongkan mikrofon ke arah wajahnya. Sang ratu perusahaan itu menghentikan langkahnya sejenak, memberikan senyuman tenang yang memancarkan kedamaian batin luar biasa sebelum menjawab pertanyaan tersebut dengan suara lantang. Saya hanya memastikan bahwa hukum berjalan tegak, dan setiap bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan pemegang saham, serta karyawan mendapatkan ganjaran setimpal yang pantas mereka terima. Kalimat singkat dan padat tersebut langsung menjadi kutipan utama di seluruh portal berita daring, mengukuhkan status Maya sebagai pahlawan keadilan di dunia bisnis. Ia melangkah menuju mobil mewahnya dengan perasaan ringan, seolah-olah beban seberat gunung batu raksasa baru saja diangkat dari kedua pundaknya yang kuat. Kehidupan barunya kini terbentang luas di depan mata, bersih dari parasit menjijikan dan penuh dengan peluang luar biasa untuk terus mengukir prestasi gemilang. Mobil sedan hitam itu melaju tenang membelah jalanan kota, meninggalkan kompleks pengadilan yang menjadi saksi bisu kemenangan mutlak seorang wanita atas kejahatan korporat terstruktur. Setibanya di markas besar Horizon Group, para karyawan telah berbaris rapi di lobi utama untuk memberikan kejutan kecil berupa perayaan kemenangan keadilan hari ini. Mereka menyambut sang direktur utama dengan tepuk tangan meriah dan buket bunga mawar putih, sebagai lambang kesetiaan baru yang tidak akan pernah pudar. Maya merasa matanya sedikit berkaca-kaca terharu, melihat ketulusan dukungan dari ratusan pekerja keras yang sempat menjadi korban keegoisan para penguasa tiran masa lalu. Momen manis ini memperkuat tekadnya untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai tempat kerja paling manusiawi dan sejahtera bagi setiap individu yang bernaung di bawah kepemimpinannya. Sebagai langkah nyata perbaikan sistem kesejahteraan pegawai, Maya segera mengumumkan program pembagian keuntungan saham khusus bagi seluruh staf yang telah mengabdi lebih lama. Keputusan revolusioner ini memicu gelombang euforia luar biasa, karena tidak ada satupun perusahaan pesaing di industri pertambangan nasional yang pernah menerapkan kebijakan tersebut. Langkah berani ini bukan sekadar taktik bisnis cerdas, melainkan bentuk penghargaan tulus atas dedikasi mereka menjaga operasional perusahaan tetap berjalan di tengah badai krisis. Solidaritas luar biasa terbentuk kuat menjadikan Horizon Group benteng pertahanan bisnis yang sangat kokoh dan sama sekali tidak bisa ditembus oleh konspirasi kotor luar. Tahun pertama kepemimpinan Maya ditutup dengan perayaan pesta akhir tahun yang jauh berbeda dibandingkan acara mewah penuh kepalsuan pada masa manajemen Adrian dahulu. Kali ini pesta diadakan di ruang terbuka, mengundang seluruh keluarga karyawan untuk saling bersilaturahmi menikmati kebersamaan hangat, layaknya sebuah keluarga besar yang bahagia. Tidak ada lagi persaingan status sosial memuakan atau ajang pamer kekayaan, melainkan hanya ada rasa syukur mendalam atas keberhasilan melewati masa-masa sulit bersama. Maya hadir mengenakan gaun sederhana, namun tetap memancarkan pesona ratu yang dicintai rakyatnya. Berbincang santai dengan para pekerja tingkat bawah, tanpa sedikit pun jarak. Malam itu, Pak Haris, sang manajer pembukuan senior yang pernah mempertaruhkan nyawanya demi melindungi data asli perusahaan, menghampiri Maya dengan senyum sangat lebar. Saya selalu percaya bahwa Nyonya akan kembali untuk menyelamatkan kami semua dari kejahatan kelam itu. Dan malam ini adalah bukti nyata dari keyakinan tersebut. Maya membalas jabatan tangan pria tua itu dengan rasa hormat mendalam, menyadari bahwa kemenangan besar ini tidak akan terwujud tanpa bantuan orang-orang jujur. Kesetiaan sejati seperti inilah yang menjadi harta karun paling berharga bagi seorang pemimpin, jauh melampaui tumpukan uang atau perhiasan berlian di dalam brankas besi. Kesuksesan Maya tidak hanya terbatas pada internal perusahaan, karena ia juga aktif mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan di sektor industri berat.
Ia ingin mematahkan stigma kuno yang menganggap bahwa wanita tidak memiliki kemampuan analisis tajam atau kekuatan mental tangguh untuk memimpin perusahaan raksasa multinasional berskala global. Yayasan tersebut memberikan beasiswa pendidikan tinggi bagi gadis-gadis berbakat dari keluarga prasejahtera yang bercita-cita menjadi insinyur pertambangan handal di masa depan nanti. Tindakan mulia ini mengangkat nama Maya dari sekadar tokoh bisnis jenius menjadi sosok inspiratif pahlawan kemanusiaan yang sangat dihormati di seluruh penjuru negeri. Masa lalu kelam bersama Adrian kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti perasaannya sedikit pun. Trauma akibat pengkhianatan menyakitkan itu telah berhasil disembuhkan melalui rentetan pencapaian luar biasa yang ia raih berkat kemandirian serta keteguhan hatinya yang tidak tergoyahkan. Ia membuktikan kepada dunia bahwa kehancuran sebuah pernikahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi titik tolak kebangkitan spiritual serta profesional yang sangat dahsyat. Kehidupan asmaranya mungkin tidak berjalan sempurna, namun ia menemukan cinta sejati dalam dedikasinya membangun kerajaan bisnis yang kuat dan membantu orang-orang yang lemah. Pembersihan menyeluruh di jajaran eksekutif perusahaan juga menghasilkan budaya kerja transparan di mana setiap keputusan strategis diambil melalui diskusi rasional tanpa ada kepentingan pribadi. Bima sang pengacara setia kini diangkat menjadi kepala penasihat hukum internal memastikan seluruh aktivitas bisnis mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku secara sangat ketat. Tidak ada lagi dokumen fiktif atau rapat rahasia di tengah malam kelam, karena sang ratu perusahaan menuntut kejujuran mutlak dari seluruh anggota dewan direksi. Sistem tata kelola perusahaan yang bersih ini menarik lebih banyak investor kelas dunia untuk menyuntikkan dana segar, mengembangkan proyek inovasi energi masa depan. Di penghujung hari kerja yang sangat sibuk, Maya sering menghabiskan waktunya berdiri di depan jendela kaca ruangannya menatap cakrawala ibu kota yang luas. Matahari senja memancarkan semburat jingga kemerahan melukis langit dengan keindahan alam yang selalu mengingatkannya pada sore hari ketika ia pertama kali menemukan perselingkuhan itu. Namun perasaan yang muncul kini bukan lagi amarah mematikan, melainkan rasa syukur mendalam karena kejadian pahit tersebut telah membebaskannya dari belenggu kebutaan cinta palsu. Ia berterima kasih pada takdir yang telah memberinya kekuatan luar biasa untuk mengubah racun pengkhianatan menjadi obat penawar mujarab bagi kebangkitan jati dirinya. Horizon Group kini berdiri kokoh, layaknya mercusuar raksasa yang menerangi lautan industri nasional menjadi simbol kemenangan abadi integritas atas keserakahan manusia yang tidak berujung. Kisah perjuangan Maya menumbangkan rezim korup mantan suaminya menjadi legenda hidup yang terus diceritakan di setiap sudut ruang kerja perusahaan dari generasi ke generasi. Ia tidak sekadar mempertahankan harta benda miliknya, melainkan berhasil menyelamatkan ribuan mata pencaharian dan mengembalikan martabat keadilan yang sempat tercoreng oleh lumpur dosa mematikan. Perjalanan panjang yang diwarnai konspirasi ancaman, serta air mata itu akhirnya bermuara pada lautan kedamaian abadi yang sangat pantas didapatkan oleh sang pejuang. Di dalam dinginnya sel penjara, Adrian hanya bisa menatap dinding beton usang sambil mendengarkan siaran radio kecil tentang kesuksesan besar perusahaan mantan istrinya. Setiap kali nama Maya disebut dengan penuh rasa hormat oleh penyiar berita, hati pria itu terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum besi berkarat tajam. Penyesalan yang datang terlambat menggerogoti kewarasannya, perlahan-lahan menghukum dirinya secara batin lebih keras daripada kurungan fisik yang harus ia jalani belasan tahun lamanya. Kesalahan fatal karena menilai rendah kekuatan seorang istri yang diam-diam menyimpan potensi luar biasa besar akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri secara tidak bisa diperbaiki. Sementara itu Maya mematikan lampu ruang kerjanya bersiap untuk kembali ke rumah yang kini terasa sangat hangat dan damai, tanpa kehadiran parasit pengganggu. Ia melangkah melintasi lorong lobi dengan keanggunan sempurna sepasang sepatu. Hak tingginya menghasilkan suara berirama yang tegas, menandakan ketukan dominasi tanpa akhir dari dirinya. Dunia bisnis memang penuh dengan serigala berbulu domba yang siap menerkam kapan saja. Namun sang ratu jenius ini tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya terjebak. Kemenangan ini adalah milik mutlaknya, sebuah akhir bahagia yang ia ciptakan menggunakan keringat darah dan ketajaman pikiran strategis tanpa bergantung pada siapapun selamanya.